Telinga Dewa. Li Wei bongkar rahasia musuh. Seni ilahi penggabungan. Episode 6 Liu Chao menerima trofi kejuaraan dan hadiah sebesar 50.000 yuan. Dan disambut dengan sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya sebelum kembali ke hotel bersama anggota tim Tiongkok. Orang Amerika benar-benar mengadakan pesta di lantai paling atas sebuah hotel. Selain semua atlet dan pelatih Tiongkok, Duta Besar Tiongkok untuk Amerika Serikat, dan beberapa tokoh lokal Tiongkok terkemuka, seperti Gao Qiang, para peserta juga termasuk atlet dari negara lain yang telah mencapai hasil baik, seperti Joey Alexander dari Amerika Serikat, serta beberapa pejabat AS, termasuk Clive. Tidak diragukan lagi, perayaan kemenangan ini diatur oleh Clive. Oleh karena itu, skalanya belum pernah terjadi sebelumnya. Lobi didekorasi dengan gaya yang megah dan mewah, dan seluruh lantai ditutup rapat, sehingga tidak ada orang luar yang diizinkan masuk atau keluar. Hampir semua pintu suite mewah di seluruh lantai dibiarkan terbuka, memungkinkan para peserta untuk menggunakannya dengan bebas. Hampir 100 gadis Amerika yang berpakaian indah bernyanyi dan menari di aula, dan orang-orang yang menyajikan minuman dan makanan juga adalah gadis-gadis Amerika yang sangat cantik. Suasana kemewahan dan kemaksiatan sangat kental, cukup untuk membuat siapapun tersesat. Poi Bei tampak sangat cantik dan menawan hari ini. Kulitnya yang cerah sedikit terlihat di balik gaun merah mudanya yang semi-transparan, dan putih merah di payudaranya yang tinggi dan penuh sedikit menonjol. Dia tidak mengenakan bra, yang membuatnya tampak sangat seksi dan memikat. Rambutnya yang panjang, bergelombang, dan berwarna keemasan terurai di punggungnya yang telanjang, memperlihatkan hamparan salju putih yang luas. Mata indahnya dipenuhi kasih sayang, wajah cantiknya memerah, dan dia tampak sangat terharu. Tanpa alas kaki, kaki mereka yang halus dan indah meluncur ringan di karpet merah, seperti dua peri yang berbicara, sangat memikat. Apalagi Liu Chao, setiap pria di aula itu terpesona dan jantung mereka berdebar kencang. Ini bukan seorang wanita, melainkan peri yang bisa membuat pria manapun menjadi gila. Mungkinkah dia di sini untuk merayu Liu Chao? Younan secara naluriah merasakan potensi ancaman dan duduk lebih dekat lagi dengan Liu Chao. Musik yang indah mulai dimainkan, dan lampu-lampu warna-warni berkedip bergantian. Poi Bei, dengan aroma yang memabukkan, mendekati Liu Chao, mengulurkan tangannya yang lembut, dan berkata dengan manis, "Tuan Liu Chao, bolehkah saya mengajak Anda berdansa?" Liu Chao tak kuasa menahan diri untuk melirik Younan yang duduk di sebelahnya. Wajah cantik Younan langsung memerah, tetapi ia mengangguk sedikit. Meskipun ia berharap Liu Chao menolak ajakan berdansa, ia tahu ia tidak bisa. Jika tidak ia akan mempermalukan dirinya sendiri. Liu Chao sekarang adalah seorang selebriti, dan ia harus menjaga sikap seorang selebriti. Liu Chao berdiri, menggenggam tangan Poi Bei, dan berjalan ke lantai dansa. Dengan sedikit malu, dia berkata, "Nona Poi Bei, saya sebenarnya tidak tahu cara berdansa. Tolong jangan salahkan saya jika nanti saya menginjak kaki Anda." "Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu," kata Poi Bei. Napasnya semanis bunga anggrek. Lalu keduanya mulai menari, dan Liu Chao semakin bersemangat dan larut dalam momen itu, merasakan untuk pertama kalinya keajaiban dan keindahan menari sebagai bentuk komunikasi. Karena Liu Chao masih pemula dan koordinasinya belum begitu baik, payudara Poi Bei yang besar dan menjulang terus menabrak dadanya. Sensasi seperti tersengat listrik membuat mulut Liu Chao kering, dan hasrat aneh muncul di hatinya. "Apakah kamu ingat taruhan yang kita buat?" Poi Bei berbisik lembut di telinga Liu Chao. "Itu hanya lelucon, Nona Poi Bei, jangan diambil hati," kata Liu Chao meminta maaf, berusaha keras menekan perasaan romantis di hatinya. "Hehehe." Poi Bei terkekeh. "Kalian orang Cina sangat tidak romantis, selalu mengatakan satu hal dan maksudnya lain. Aku tahu jauh di lubuk hatimu itulah yang sebenarnya kau inginkan, yang kau harapkan sesuatu terjadi di antara kita. Sebenarnya, aku juga sangat menyukaimu, aku mengagumimu, dan aku ingin menghabiskan malam romantis bersamamu. Itulah mengapa aku setuju dengan taruhanmu tanpa ragu. Sekarang kau menang, dan aku kalah. Tidakkah kau ingin aku melayanimu untuk satu malam? Meskipun aku masih perawan dan tidak berpengalaman, aku sangat pandai menyenangkan pria. Aku pasti akan membuatmu terbang ke surga. Tentu saja, aku juga tahu kau tidak akan mengecewakanku. Kau sangat hebat. Malam ini pasti akan sangat indah sehingga aku tidak akan pernah melupakannya. Aku cuma bercanda, kami orang Tiongkok tidak sesantai kalian orang Amerika." Liu Chao menatap wanita cantik Amerika yang berada dalam pelukannya, menari bersamanya, dan hampir mimisan. "Kau pikir aku wanita murahan? Tidak, aku sama sekali tidak murahan. Aku telah menolak banyak ajakan pria dan selalu menjaga kesucianku, bahkan lebih konservatif daripada kalian wanita Tionghoa. Tapi, ketika aku bertemu denganmu, ketika aku bertemu seseorang yang kusukai, aku tentu saja tidak akan begitu pendiam. Aku percaya cinta harus diungkapkan dengan lantang. Aku berharap bisa bersamamu selamanya." Poi Bei menempelkan payudaranya yang penuh dan lembut sepenuhnya ke Liu Chao. "Aku sudah memilih kamar nomor 1314. Kau harus datang malam ini,
Aku akan menunggumu. Liu Chao membuka mulutnya, tetapi tidak mampu menolak. Ia hanya bisa terus memeluk gadis asing yang memesona itu dan berdansa di lantai dansa. Pikirannya sedikit kacau. Mungkin, ia sudah terbang ke kamar 1314. Setelah tarian berakhir, Liu Chao bermandikan keringat. Hal ini disebabkan oleh ketegangan dan kegembiraan. Sungguh luar biasa bahwa ia bisa tetap tenang setelah dirayu oleh wanita cantik dan seksi seperti Poi Bei, yang bagaikan peri. Dia kembali ke tempat asalnya, menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, dan duduk di sebelah Younan untuk meminumnya perlahan. Pada saat itu, semakin banyak pria dan wanita muda yang memasuki lantai dansa untuk berdansa. Wei Zi juga ditarik ke lantai dansa oleh seorang gadis Amerika yang sangat cantik. Mereka berpelukan dan berdansa dengan mesra. Penampilan pria ini jauh lebih buruk daripada Liu Chao. Wajahnya semerah pantat monyet, matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, dan tangannya juga berada di dalam pakaian wanita cantik yang dipeluknya. Terlebih lagi, dia sengaja berlari ke tempat-tempat yang remang-remang. Akhirnya, dipandu oleh wanita cantik itu, dia memasuki sebuah ruangan dan mereka berdua berguling ke tempat tidur yang empuk. Ya Tuhan, aku selalu mendengar bahwa wanita Amerika sangat berpikiran terbuka, tetapi aku tidak pernah membayangkan mereka akan berpikiran terbuka seperti ini. Wei Zi sangat gembira dan tidak sabar untuk merobek rok putih salju wanita cantik itu. Tidak, tidak. Wanita cantik itu dengan lihai menghindar dan menggoda. Sayang, aku tidak tahan lagi, kata Wei Zi terengah-engah. Jangan perlakukan aku seperti gadis lain. Aku masih perawan dan belum pernah punya pacar, tapi aku sangat tertarik padamu dan jatuh cinta padamu tanpa menyadarinya, kata gadis itu dengan malu-malu. Aku hanya ingin mengobrol denganmu dan mengenalmu. Aku tidak tampil dengan baik di kejuaraan memori dunia ini. Bagaimana mungkin kau jatuh cinta padaku? Meskipun Wei Zi dibutakan oleh nafsu, ia menyadari bahwa gadis di depannya hanya sedikit lebih cantik dari Younan dan Fei Bei. Ia juga seorang wanita cantik yang langka. Namun ia tetap tidak percaya bahwa wanita cantik itu mengatakan ia mencintainya. Tuan Wei Zi, jangan meremehkan diri sendiri. Anda berada di peringkat 20 besar kejuaraan memori dunia. Ingatan Anda luar biasa. Tidak peduli di industri apa Anda bekerja atau pekerjaan apa yang Anda lakukan di masa depan, Anda akan mencapai hasil yang hebat. Selain itu, saya menyukai pria seperti Anda. Saya benar-benar jatuh cinta pada Anda. Pada pandangan pertama gadis itu menatap Wei Zi dengan mata kagum dan berkata dengan manis. Ini, siapa namamu? Apa latar belakangmu? Wei Zi sedikit tersanjung, tetapi dia tidak langsung menerkamnya. Sebaliknya, dia memasang sikap menawan dan elegan lalu bertanya dengan gembira. Nama saya Gary. Ayah saya adalah ketua Hill Corporation. Saya anak tunggal. Ayah saya berharap saya akan menemukan suami yang cerdas dan cakap untuk menjadi penerusnya, kata Gary dengan tulus. Hill Corporation? Apakah itu Hill Corporation? Perusahaan yang nilai pasarnya mencapai 300 miliar dolar? Wei Zi adalah seorang ahli dalam hal daya ingat, memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan luar biasa untuk mengingat informasi, sehingga ia secara alami mengetahui banyak hal tentang perusahaan Hill. Ya, kata Gary pelan. Ya Tuhan, betapa beruntungnya aku. Wei Zi hampir pingsan karena saking gembiranya. Dengan susah payah menahan kegembiraannya, dia bertanya dengan bersemangat, Jiali, kau benar-benar mencintaiku? Kau tidak bercanda, kan? Dan apakah ayahmu benar-benar ingin aku menjadi penerusnya? Dia segera menerima jawaban positif dari Gary. Tanpa ragu-ragu lagi, dia berkata dengan manis, Gary, aku juga sangat menyukaimu. Aku ingin bersamamu selamanya dan membuat Hill Company lebih besar dan lebih kuat. Sayang, besok aku akan mengajakmu bertemu ayahku. Lalu kita akan menikah sesegera mungkin, kata Gary dengan manis. Besok? Aku akan kembali ke Tiongkok besok, kata Wei Zi lemah. Jangan kembali ke Tiongkok. Mulai sekarang, kamu adalah warga negara Amerika. Seseorang akan membantumu dengan prosedur imigrasi, kata Gary dengan ramah. Baiklah, aku akan ikut denganmu menemui ayah besok, kata Wei Zi dengan gembira. Sayang, kau sangat baik. Gary, dengan aroma yang harum dan manis, bersandar di pelukan Wei Zi. Wei Zi langsung kehilangan arah, melupakan segalanya, dan mulai menjadi gila. Hal yang sama terjadi di ruangan lain, tentu saja dengan Ye Chengwen dan seorang gadis Amerika lainnya. Semua itu tentu saja didengar oleh Liu Chao, yang memiliki pendengaran luar biasa. Rasa waspada yang kuat muncul di hatinya. Orang-orang Amerika ini benar-benar menakjubkan. Mereka berhasil merusak bakat ingatan yang telah susah payah dikembangkan oleh dua negara dalam sekejap, mengubahnya menjadi orang Amerika. Wei Zi dan Ye Chengwen benar-benar mengecewakan. Mereka sama sekali tidak bisa menahan godaan wanita cantik dan kekayaan, menyebabkan kerja keras guru mereka selama bertahun-tahun sia-sia, dan juga menyebabkan kerja keras Tiongkok selama bertahun-tahun sia-sia. Dia langsung terkejut. Poi Bei juga mengundangnya ke kamar 1314 untuk kencan.
Apakah dia mencoba memenangkan hatinya dengan cara yang sama? HMPH. Apakah aku benar-benar seburuk Wei Zi dan Ye Chengwen? Orang Amerika? Cepat atau lambat aku akan memberi kalian pelajaran. Liu Chao bergumam pada dirinya sendiri, meskipun ekspresinya berubah agak muram. Liu Chao, ada apa? Apa kau lelah? Pergi dan istirahatlah? Tanya Younan, yang diam-diam mengamati Liu Chao, dengan nada menawan. Aku ingin mengajakmu berdansa, tapi aku tidak berani karena aku penari yang buruk, kata Liu Chao pelan. Kamu sangat berani. Namun kamu kurang memiliki keberanian? Younan, dengan ekspresi genit, dengan lembut meletakkan tangannya yang cantik dan halus di tangan Liu Chao. Lalu keduanya pergi ke lantai dansa dan mulai berdansa. Menari bersama Younan memberi Liu Chao rasa damai dan aman. Lagi pula, gadis cantik ini adalah seseorang yang selalu ia cintai. Dan gadis itu pasti juga jatuh cinta padanya. Tidak ada konspirasi, tidak ada rencana jahat, tidak ada nuansa politik. Kasih sayang murni mereka seperti kristal, tanpa noda sedikit pun. Selamat atas kemenanganmu dalam kejuaraan memori dunia, Liu Chao. Younan berbisik di telinga Liu Chao. Terima kasih. Tanpa Anda, saya akan tetap menjadi siswa yang buruk dan tidak akan berada di posisi saya sekarang. Liu Chao mengencangkan cengkeramannya di pinggang wanita itu, menekan seluruh tubuhnya ke dada panasnya, dan aliran listrik langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Ah! Younan tak tahan dengan rangsangan yang begitu kuat dan mengeluarkan teriakan kaget. Wajah cantiknya memerah, dan matanya yang indah dipenuhi kepanikan. Dasar orang jahat, lepaskan aku. Bagaimana Liu Chao tega melepaskannya? Dia terus memeluknya dengan lembut saat mereka perlahan bergerak mengelilingi lantai dansa mengikuti irama musik. Younan sedikit meronta, lalu berhenti, menyembunyikan kepalanya di bahu Liu Chao, menutup matanya, merasa seolah-olah sedang berjalan di atas awan, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Bahkan dengan mata tertutup, dia bisa merasakan tatapan ambigu Wang Yun dan tatapan cemburu Poi Bei yang terus-menerus bergantian menatap dirinya dan Liu Chao. Apakah aku jatuh cinta padanya? Apakah aku jatuh cinta pada bajingan ini? Apakah aku akan menjadi pacarnya mulai sekarang? Aku sudah berjanji pada orang tuaku untuk tidak berpacaran selama SMA. Pikiran Younan kacau, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dia memeluk pinggang Liu Chao erat-erat, seolah ingin menyatukan tubuhnya dengan tubuh Liu Chao. Jadi dia sudah punya seseorang yang disukainya. Wanita ini bahkan lebih cantik dariku. Pantas saja dia tidak terlalu tertarik. Aku penasaran, apakah dia akan datang ke kamarku malam ini? Poi Bei duduk anggun di sofa, memainkan segelas anggur merah di tangannya yang indah. Anggur itu sedikit bergelombang, seperti hatinya yang gelisah. Liu Chao, malam ini adalah malam besarmu. Aku perlu bicara denganmu berdua saja. Mau? Younan menghentikan lamunannya dan berbisik lembut di telinga Liu Chao. Secerdas apapun dia, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Poi Bei sedang menggoda Liu Chao? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Wei Zi dan Ye Chengwen telah dibujuk ke kamar mereka oleh kedua wanita cantik itu? Tentu saja, dia ingin mencegah hal ini terjadi. Meskipun dia percaya bahwa Liu Chao tidak akan tergoda. Bahkan jika Liu Chao tidak pergi ke kamar Poi Bei malam itu, Poi Bei mungkin masih akan berinisiatif pergi ke kamar Liu Chao. Selama Poi Bei melepas pakaiannya, Liu Chao mungkin tidak akan bisa menolak. Lagi pula, Poi Bei terlalu cantik dan terlalu seksi. Ya, tentu saja aku bersedia, kata Liu Chao dengan gembira, lalu menambahkan dengan seringai nakal, tapi kita akan mengobrol di tempat tidur. Dasar bajingan, kau jahat sekali, kata Younan, merasa malu sekaligus marah. Kau hanya boleh tidur di sofa dan tidak diperbolehkan tidur sepanjang malam. Oke, di sini saja di sofa. Tapi aku ingin memelukmu, Liu Chao berbisik di telinga Younan, lalu dengan berani menjilat cuping telinga Younan yang seputih giok. Ah! Younan merasakan aliran listrik mengalir melalui tubuhnya, dan tubuhnya yang rapuh seketika lemas dalam pelukan Liu Chao, seolah-olah semua tulang di tubuhnya melunak. Hati Liu Chao dipenuhi hasrat, dan dia tidak lagi bisa menahan diri. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menariknya masuk ke dalam kamar. Di suite mewah itu, di sofa kulit berwarna merah muda itu, Liu Chao memeluk Younan erat-erat, duduk di sana dengan ekspresi bahagia dan puas. Liu Chao, pelan-pelan saja, aku tidak bisa bernapas, kata Younan malu-malu. Seandainya bukan karena ingin mencegah Poi Bei merayu Liu Chao, dia tidak akan pernah tinggal di kamar bersamanya sepanjang malam. Bajingan itu sangat tidak dapat diandalkan. Dia hampir mencoba mengajaknya tidur. Namun, malam yang terasa sangat panjang sekaligus sangat singkat ini akhirnya berlalu, dan fajar pun menjelang. Liu Chao melepaskan pelukannya, lalu menundukkan kepala dan mencium bibir merahnya yang harum tanpa ragu-ragu. Younan menjawab dengan erangan lembut dan balasan yang penuh gairah. Ketuk-ketuk-ketuk. Terdengar ketukan di pintu. Liu Chao mengabaikannya, tetapi Younan menjadi gugup. Mungkinkah itu Poi Bei yang mengetuk pintu? Dia tidak bisa membiarkan Liu Chao membukanya apapun yang terjadi.
Pria ini sedang dipenuhi pikiran kotor saat ini, dan dia mungkin tidak mampu menahan godaan Poebe, seorang wanita secantik peri. Jadi, dia juga mengabaikannya. Akhirnya, ketukan itu berhenti. Mereka berdua diam-diam menghela napas lega. Namun, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Clive dan Poebe berdiri di luar pintu. Clive memegang kunci di tangannya. Tuan Liu Chao, maaf mengganggu Anda. Clive tampak meminta maaf, tetapi masuk tanpa ragu dan duduk di sofa di seberang Liu Chao dan Yonan. Poebe menutup pintu dan masuk, membawa serta aroma yang harum. Ia dengan berani duduk di sebelah Liu Chao. Wajahnya penuh kekecewaan, seolah berkata aku menunggumu sepanjang malam, tapi kau tak kunjung datang. Aku sangat sedih. Liu Chao sangat marah, tetapi mengingat mereka berada di Amerika Serikat, dia harus menahan amarahnya dan berkata dengan kesal, Tuan Clive, ada apa? Cloak dengan tulus berkata, saya tidak suka bertele-tele, saya lebih suka berbicara terus terang. Izinkan saya langsung ke intinya Bapak Liu Chao dan Ibu Yonan adalah pasangan yang sempurna. Mereka berdua memiliki daya ingat yang luar biasa. Dalam karir apapun yang mereka geluti, selama mereka menerima dukungan finansial yang substansial dan kerja sama pemerintah yang kuat, mereka pasti akan mencapai hasil yang luar biasa yang akan menarik perhatian dunia. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Amerika Serikat adalah negara yang paling maju secara teknologi di dunia, dengan kondisi penelitian yang luar biasa dan penekanan yang terkenal pada bakat. Negara kita adalah rumah bagi para elit dari banyak negara. Sekarang, atas nama bangsa saya dengan tulus mengundang kalian berdua untuk bergabung dengan Amerika Serikat. Saya percaya bahwa dalam 10 tahun, kalian akan menjadi ilmuwan terkenal di dunia, memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat dunia. Liu Chao sedikit mengerutkan kening dan berkata, maaf, saya masih seorang siswa SMA dan saya perlu menyelesaikan studi saya di Tiongkok. Saya bahkan belum memutuskan di industri mana saya ingin bekerja. Jadi, mari kita bicarakan pekerjaan setelah saya lulus dari universitas. Ini adalah cara penyampaian yang cukup bijaksana. Lagi pula, Liu Chao menyimpan harapan naif bahwa karena dia belum sepenuhnya menolak, pihak lain akan membiarkannya kembali ke Tiongkok. Dia kemudian akan seperti naga yang kembali ke laut atau harimau yang memasuki pegunungan yang dalam. Dia kemudian dapat mengintegrasikan lebih banyak kemampuan biologis di masa depan, menyelesaikan urusan dengan orang ini, dan memberi pelajaran besar kepada Amerika Serikat. Universitas-universitas Amerika kami berkelas dunia, dan fakultas kami juga berkelas dunia, jauh melampaui universitas-universitas paling bergengsi di Tiongkok Anda. Anda dapat belajar di universitas-universitas Amerika kami, lulus, dan bekerja di Akademi Ilmu Pengetahuan. Ini akan menghemat kerja keras Anda selama puluhan tahun dan memungkinkan Anda menjadi ilmuwan terkenal di dunia beberapa dekade lebih cepat. Apa yang masih Anda ragukan? Kata Cloak. Pak Liu Chao, Bu Yonan, saya harap kita bisa menjadi teman sekelas, bekerja keras bersama, tumbuh bersama, mencapai hal-hal luar biasa, dan mewujudkan nilai-nilai hidup kita, kata Poebe dengan menawan. Tuan Clive, Nona Poebe, universitas-universitas bergengsi kita di Tiongkok tidak selalu kalah dengan universitas-universitas di Amerika Serikat. Jika tidak, juara kejuaraan memori dunia ini pasti orang Amerika. Saya tetap memilih untuk belajar di universitas di Tiongkok. Mengenai di mana saya akan bekerja atau melanjutkan studi setelah lulus, kita akan membicarakannya nanti. Saya juga menantikan kolaborasi kita di masa depan, dan saya berharap bisa menjadi teman sekelas atau rekan kerja dengan Poebe. Poebe, kau sangat cantik. Jujur saja, aku sangat tertarik padamu. Liu Chao menatap Poebe dengan mata terpesona, hampir meneteskan air liur. Bajingan ini punya sedikit keteguhan hati, menolak godaan pihak lain. Namun, dia bertingkah terlalu mesum. Dia bahkan menggoda Poebe tepat di depanku. Apa dia pikir semua orang bodoh? Senyum tipis muncul di wajah cantik Yonan. Ekspresi Clive sedikit berubah, dan dia mencoba lagi untuk berkata, Tuan Liu Chao, izinkan saya memberitahu Anda tentang keuntungannya terlebih dahulu. Selama Anda berimigrasi ke Amerika Serikat, gaji tahunan Anda akan mencapai 30 juta dolar AS, Anda akan memiliki villa mewah seluas 50.000 meter persegi, mobil-mobil mewah kelas atas, sopir, pelayan, pengacara pribadi, dokter pribadi, semuanya akan disediakan, dan Anda akan bergaul dengan ilmuwan dan selebriti terkenal dunia. Dia berhenti sejenak, lalu berbicara kepada Liu Chao dengan suara rahasia. Jika kau mau, Poebe akan menjadi kekasihmu mulai sekarang, dan hidupmu akan secemerlang kembang api. Ekspresi terkejut muncul di wajah Liu Chao. Dia tidak mengerti bagaimana suara orang lain bisa sampai ke telinganya sementara Yonan sama sekali tidak mendengarnya. Mungkinkah orang ini seorang ahli bela diri internal? Jauh lebih kuat dari Gao Qiang dan Shen Qiansong? Melihat Liu Chao tetap diam, mata Clive berbinar penuh kemenangan, dan dia mengedipkan mata pada Poebe. Poebe dengan berani meraih lengan Liu Chao, menekannya erat-erat ke dadanya yang penuh. Mata indahnya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, dan wajah cantiknya penuh dengan antisipasi dan kerinduan.
Kau Liu Chao yang tak tahu malu. Jangan mengecewakanku. Younan terus meringkuk dalam pelukan Liu Chao, sambil terus tersenyum manis. Tuan Clive, Amerika benar-benar surga. Kondisinya sangat menguntungkan. Saya rasa tidak ada yang bisa menolak, kata Liu Chao penuh harap. Setelah lulus kuliah, saya pasti akan datang ke Amerika. Siapkan villa untuk saya, mobil mewah, dokter, pengacara, dan pelayan cantik. Clive awalnya tersenyum, lalu senyumnya membeku. Dia menatap Liu Chao dengan saksama untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata dengan senyum yang dipaksakan, kami akan menyiapkan semuanya. Hanya menunggu kamu datang setelah lulus dari universitas. Pintu Amerika selalu terbuka untukmu. Bagus sekali, terima kasih banyak, kata Liu Chao dengan gembira. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Cloak menyelesaikan pidatonya dengan senyum, berdiri, dan menuntun Phoebe keluar pintu. Phoebe berbalik dan menatap Liu Chao dengan tatapan kesal, yang hampir meluluhkan hatinya. Begitu keduanya keluar, ekspresi Liu Chao berubah serius. Younan juga melepaskan diri dari pelukan Liu Chao, dan bertanya dengan ekspresi bingung, mengapa orang Amerika begitu tertarik padamu? Apakah ada alasan khusus? Mereka tidak hanya tertarik padaku. Mereka juga sangat tertarik padamu, Wei Zi, dan Ye Chengwen. Kurasa mereka berdua tidak akan mampu menahan godaan dan tidak akan kembali ke Tiongkok. Liu Chao menghela napas. Kenapa? Younan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah karena kau tampil terlalu baik sehingga mereka mencurigai negara kita telah membuat terobosan besar dalam pengembangan otak kanan? Dan karena itu ingin menahan beberapa dari kita di sini untuk menggali lebih banyak petunjuk? Bukan hanya hal-hal ini. Orang-orang dengan ingatan seperti kita memang dapat mencapai kesuksesan luar biasa dalam karir mereka. Orang Amerika selalu senang menuai hasilnya. Jadi wajar jika mereka tidak membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dan mereka memang telah mengambil hampir setengahnya, kata Liu Chao. Kau begitu yakin? Tapi Wei Zi dan Ye Chengwen mungkin sebenarnya tidak tergoda, kata Younan dengan nada mencela. Sebaiknya jangan terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum hasilnya keluar. Aku tidak langsung mengambil kesimpulan. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri, pikir Liu Chao dalam hati, tetapi tentu saja, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Keduanya berlama-lama bersama dengan penuh kasih sayang, hingga akhirnya fajar menyingsing. Meskipun tidak tidur sepanjang malam, Liu Chao penuh energi dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Younan juga tampak berseri-seri dan tidak terpengaruh. Lagi pula, dia telah menghabiskan sebagian besar malam dengan tidur nyenyak di pelukan Liu Chao, tempat dia menemukan kehangatan dan ketenangan pikiran. Selain itu, dia selalu menyukai olahraga luar ruangan, sehingga tubuhnya lebih baik daripada atlet pada umumnya, dan dia penuh energi. Meskipun kurang tidur, hal itu tidak terlalu berdampak. Aku sudah selesai mencuci piring. Keduanya kemudian meninggalkan ruangan dan pergi ke aula. Sebagian besar orang juga keluar dari kamar mereka dan muncul di lobi, menikmati makanan dan anggur. Setelah makan malam, kami naik mobil ke bandara untuk kembali ke Yanjing. Ketika Qian Youwei melihat Liu Chao dan Younan keluar, dia tersenyum tipis dan berkata kepada para pemain dan pelatih yang sedang duduk di meja makan. Baiklah, Tuan Qian, saya tidak akan kembali. Saya telah memutuskan untuk tinggal di AS untuk mengembangkan karir saya, kata Wei Zi, sedikit malu. Tuan Qian, saya juga tidak akan kembali, kata Ye Chengwen sambil meletakkan pisau dan garpunya. Apa? Apa yang kau katakan? Qian Youwei melompat berdiri. Keduanya mengulangi pernyataan mereka, dan pada akhirnya mereka berkata dengan wajah serius Amerika Serikat memiliki kondisi yang lebih baik yang memungkinkan kami mencapai hasil dalam pekerjaan kami lebih cepat, dan di masa depan, prestasi ilmiah dan teknologi kami juga akan bermanfaat bagi Tiongkok. Kau telah sangat mengecewakanku, sangat mengecewakan negara. Negara telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, dan beginilah caramu membalas budi negara? Qian Youwei gemetar karena marah. Kami mengabdi kepada negara secara tidak langsung, kata keduanya tanpa malu-malu. Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Qian Youwei tak bisa menahan diri lagi dan mengumpat. Clive melangkah mendekat, menatap Qian Youwei dengan tegas, dan berkata, Tuan Qian, Anda sudah keterlaluan dengan ucapan Anda. Sains tidak mengenal batas. Kami di Amerika Serikat memiliki kondisi yang lebih baik. Apa salahnya jika mereka tetap tinggal? Apa salahnya jika mereka berkontribusi bagi umat manusia lebih cepat? Wajah Wei Zi dan Ye Chengwen yang memerah seketika kembali normal, dan mereka bahkan membusungkan dada. Qian Youwei sangat marah hingga napasnya tersengal-sengal, tetapi dia tidak bisa berkata-kata untuk membantahnya. Pelatih lainnya pun sama, wajah mereka pucat pasi, tidak berani bersuara. Liu Chao tiba-tiba melebarkan kakinya dan berkata dengan suara terkejut, Wei Zi, Ye Chengwen, karena kalian tidak akan kembali ke Tiongkok, aku menarik kembali taruhanku sekarang. Ayo, merangkaklah di antara kakiku. Liu Chao berbicara dalam bahasa Inggris, sehingga semua orang di aula dapat mendengarnya. Aula itu sangat besar, dan tentu saja ada cukup banyak orang di sana.
Tidak hanya ada 50 finalis teratas dalam kejuaraan memori dunia ini, tetapi juga banyak pelayan wanita Amerika yang cantik dan beberapa wanita cantik yang menari dan bernyanyi. Mereka semua menatap dengan heran, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Di jamuan makan yang mewah dan berkelas seperti itu, setiap tamu adalah selebriti, atau setidaknya seorang ahli ingatan yang akan menjadi terkenal di masa depan, dan semuanya bersikap sopan. Tetapi bagaimana mungkin seseorang mengatakan sesuatu yang vulgar seperti menyuruh Wei Zi dan Ye Chengwen untuk merangkak di antara kakinya? Dihujani begitu banyak tatapan, wajah Wei Zi dan Ye Chengwen langsung memerah, berharap ada lubang di tanah yang bisa mereka masuki dan bersembunyi. Namun, tidak ada satupun lubang di tanah, sehingga mereka tidak punya cara untuk bersembunyi. Liu Chao, kau sudah keterlaluan. Apa kau tidak tahu prinsip memberi ruang untuk bermanuver di masa depan? Kata Wei Zi dengan marah. Liu Chao, kuharap kau bisa menarik kembali ucapanmu barusan. Dengan begitu kita masih bisa berteman sekelas. Sedangkan untuk masa depan hehe, siapa tahu? Kata Ye Chengwen, juga merasa malu dan marah. Kalian berdua idiot. Saat kalian tahu aku pendatang baru di sini, kalian menawarkan untuk bertaruh denganku. Bahkan menawarkan untuk merangkak di antara kakiku. Sekarang hasilnya sudah keluar. Aku memenangkan kejuaraan memori dunia, dan kalian kalah. Karena kalian kalah, kalian harus merangkak di antara kakiku. Apakah kalian mencoba mengingkari taruhan kalian? Jika ya, aku akan merasa kasihan pada Clive. Bisakah seseorang yang begitu tidak dapat dipercaya benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk Amerika Serikat? Kata Liu Chao dengan nada menghina. Anda, Wei Zi dan Ye Chengwen sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Liu Chao benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Mereka benar-benar kurang kesadaran diri. Karena mereka sudah mengkhianati Tiongkok. Bagaimana mungkin Liu Chao menunjukkan belas kasihan kepada mereka? Kedua orang ini sangat tercela. Menindas murid baru sampai sejauh itu. Tidak heran mereka begitu cepat berganti kesetiaan ke Amerika Serikat. Tidak heran jika orang yang begitu khianat dan tidak setia begitu mudah tergoda dan mengkhianati negaranya. Dia benar-benar tercela. Menjijikan sekali. Aku rasanya ingin muntah melihat orang-orang seperti itu. Melihat bahwa keduanya tidak memiliki niat atau tindakan untuk merangkak di antara kaki Liu Chao. Younan dan kontestan lainnya memandang mereka dengan jijik dan berbisik di antara mereka sendiri. Para kontestan dari negara lain yang menonton juga memandang keduanya dengan muak, dan suara-suara jijik mereka tak henti-hentinya terdengar. Wajah Clive memucat. Dia benar-benar tidak menyangka kedua orang ini memiliki kisah seperti itu dengan Liu Chao. Kedua orang ini sangat menjijikan. Sepertinya membiarkan mereka tetap ada hanya akan menjadikan mereka kelinci percobaan bagi Dr. George untuk dibedah dan dipelajari. Kedua wanita cantik yang menggoda Wei Zi dan Ye Chengwen tadi malam juga mengubah ekspresi mereka secara drastis, tubuh mungil mereka sedikit gemetar. Mereka jelas menyesal telah menyerahkan diri kepada kedua pria itu tadi malam, merasa bahwa mereka benar-benar telah kehilangan kesempatan. Merangkaklah masuk, ayo merangkak ke selangkanganku. Liu Chao tidak merasa cemas, dan berkata dengan nada meremehkan. Apa yang bisa Anda lakukan pada kami jika kami tidak melakukan pengeboran? Wajah Wei Zi memerah seperti hati babi, dan dia berbicara dengan ekspresi garang namun lemah. Liu Chao, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ye Chengwen menatap Liu Chao dengan tatapan seperti orang yang sedang menatap musuh dan meraung marah. Berhenti bicara omong kosong, kalian mau mengebor atau tidak? Liu Chao meninggikan suaranya. Tidak, kami tidak akan mengebor, kata keduanya serentak sambil mengangkat kepala. Baiklah, saya izinkan Anda mengebor. Liu Chao mencibir, mengulurkan kedua tangannya untuk meraih dada kedua pria itu, lalu dengan lembut mendorong mereka ke tanah. Menatap mereka dari atas, dia berkata dengan nada dingin, jika kalian tidak merangkak, aku akan mematahkan kaki kalian dan membuat kalian menghabiskan sisa hidup kalian di kursi roda. Kau berani? Kami sekarang warga negara Amerika, berani-beraninya kau menindas kami? Kata Ye Chengwen tanpa rasa takut. Sayang sekali kau belum menjadi warga negara Amerika, setidaknya belum dalam sistem hukum, jadi hukum Amerika tidak bisa melindungimu. Sebenarnya, bahkan jika kau sudah menjadi warga negara Amerika sekarang, aku ragu ada yang akan membelamu, karena merangkak di antara kaki seseorang adalah apa yang pantas kau dapatkan. Ejek Liu Chao. Tuan Clive, Wei Zi dan Ye Chengwen sama-sama mengarahkan pandangan mereka ke arah Clive, yang wajahnya muram, dan berbicara dengan nada menjilat, jelas ingin Clive maju ke depan. Clive mengabaikan mereka berdua dan memalingkan wajahnya. Alasannya, tentu saja, adalah karena dia sangat tidak menyukai mereka berdua, dan dia benar-benar tidak memiliki alasan yang sah untuk membantu mereka saat ini. Seperti yang baru saja dikatakan Liu Chao, kedua orang ini masih orang Tiongkok, dan sungguh tidak pantas baginya untuk ikut campur dalam konflik internal di antara orang-orang Tiongkok. Keduanya langsung membeku, merasa seolah-olah telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Tepuk tangan tepuk-tepuk-tepuk. Namun, Liu Chao tidak ragu-ragu. Dia menampar kedua pria itu lebih dari selusin kali dengan gerakan tangan yang cepat. Tentu saja, dia tidak menggunakan banyak kekuatan,
Jika tidak, dia akan menghancurkan kepala mereka. Meskipun demikian, wajah mereka menjadi merah dan bengkak, dan gigi mereka rontok dengan suara berderak. Ah! Keduanya menutup mulut mereka dan menjerit nyaring. Wajah mereka penuh dengan kebencian. Inilah hukuman atas pengkhianatanmu, kata Liu Chao dengan nada menghina. Lalu menambahkan dengan seringai, sekarang kau bisa memutuskan apakah akan ikut latihan militer atau tidak? Bor, aku akan mengebor. Wei Zi dan Ye Chengwen merasa seperti sedang ditatap oleh seekor binatang buas yang mengerikan, dan keduanya gemetar. Jika mereka tidak menghindar, kemungkinan besar kaki mereka akan dipatahkan oleh Liu Chao dan mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di kursi roda. Liu Chao merenggangkan kakinya dan menoleh ke reporter Deng Yingning, sambil berkata, Yingning, Anda wanita yang sangat cantik, tolong rekam klip ini dengan baik agar saya bisa menikmatinya nanti. Deng Yingning segera mengarahkan kamera ke arah mereka berdua dan membuat tanda oke. Melihat mereka akan direkam, Wei Zi dan Ye Chengwen kembali ragu-ragu. Wajah mereka memerah, mata mereka menyala-nyala karena marah, dan mereka berteriak dalam hati. Liu Chao, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Suatu hari nanti, aku akan menghapus penghinaan hari ini. Jika mereka tahu bahwa dalam pikiran Clive, mereka berdua telah menjadi kelinci percobaan, mereka mungkin tidak akan berani berpikir seperti itu. Cepatlah, jangan buang waktu berharga saya. Kilatan dingin terpancar di mata Liu Chao. Dia sekarang adalah seorang ahli bela diri sejati, dan dia cukup mengintimidasi kedua pria yang mengetahui beberapa rahasianya. Wei Zi dan Ye Chengwen tak berani ragu lagi dan merangkak di atas selangkangan Liu Chao seperti anjing. Adegan ini jelas terekam oleh Deng Yingning, dan tentu saja, beberapa orang lain juga merekamnya dengan ponsel mereka. Begitu mereka merangkak melewati selangkangan Liu Chao, kedua pria itu dengan cepat bangkit, menutupi wajah mereka, dan lari, menghilang dalam sekejap. Jelas, mereka masih merasa malu. Tuan Clive, terima kasih atas keramahan Anda. Selamat tinggal. Liu Chao tersenyum dan berjabat tangan dengan Clive. Kemudian rombongan itu mengemasi barang bawaan mereka, masuk ke dalam mobil, dan meninggalkan hotel, tiba di Bandara Chicago. Tiket pesawat tentu saja sudah dipesan jauh-jauh hari sebelumnya. Tak lama kemudian, semua orang naik ke pesawat, yang lepas landas tepat waktu dan terbang menuju Beijing, Tiongkok. Pesawat itu milik maskapai Amerika, dan pramugari-pramugarinya tentu saja orang Amerika. Mereka tampak glamor, seksi, dan memikat. Liu Chao tak kuasa menahan diri untuk melirik mereka beberapa kali lagi, berpikir dalam hati bahwa gadis-gadis Amerika memang memiliki daya tarik tersendiri. Sayang sekali dia belum berhasil berkencan dengan satupun gadis Amerika dalam perjalanan ke Amerika Serikat ini. Younan duduk di sebelah kiri Liu Chao, dekat jendela, sementara Wang Yun duduk di sebelah kanan Liu Chao, dekat lorong. Hampir bersamaan, mereka berdua mencubit pinggang Liu Chao. Younan berkata dengan genit, matamu melotot. Kalau kau memang sehebat itu, kenapa tidak kau saja yang merayunya? Wang Yun menambahkan, kau tidak menyesal tidak tidur dengan Fei Bei, kan? Liu Chao hampir menangis. Younan dan Wang Yun memang cantik mempesona, tetapi mereka terlalu cerdas. Mereka bisa membaca pikirannya hanya dengan sekali lihat, yang membuatnya merasa sangat buruk. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dari pramugari dan berkata dengan serius, saya hanya sedang meneliti perbedaan fisik antara orang Tionghoa dan Amerika. Ya, kau sedang melakukan riset, dan kau bahkan ingin menelitinya secara mendalam. Wang Yun memutar bola matanya ke arah Liu Chao. Kurasa kau memang terlahir sebagai seorang mesum, kata Younan dengan genit. Ketiganya saling menggoda dan bercanda, dan beberapa jam berlalu begitu cepat. Pesawat sudah mencapai langit di atas laut. Melihat ke bawah dari pesawat, ombak biru yang luas sungguh menakjubkan, dan pemandangannya sangat spektakuler. Terutama sekarang saat matahari terbenam, cahaya senja bersinar seperti darah, membuatnya semakin memukau. Namun saat ini juga, 4 pria bertubuh kekar tiba-tiba bangkit dari tempat duduk mereka, masing-masing mengacungkan senapan mesin ringan. 2 di antara mereka berlari menuju kokpit secepat kilat, sementara 2 lainnya memblokir kedua ujung kabin, mengarahkan senjata mereka ke semua penumpang dan berteriak, pembajakan. Semuanya, jangan bergerak. Keempat pria bertubuh kekar ini semuanya orang barat, tak satu pun dari mereka orang timur. Anehnya, masing-masing dari mereka memiliki laba-laba beracun, sebesar tomat, yang merayap di lengan baju mereka, yang tampak menakutkan. Semua penumpang terkejut, bahkan pengawal Qian Youwei, Xiao Chen dan Liu Chao, pun tercengang. Bagaimana mungkin ada pembajak di pesawat? Dan dengan senapan mesin pula, bagaimana mereka bisa lolos dari pemeriksaan keamanan? Hei, kalian bercanda ya? Salah satu pemuda Tionghoa itu masih agak tidak percaya dan berkata dengan kesal, bisakah pistol palsu menakut-nakuti orang? Senjata palsu? Baiklah, biar kutunjukkan. Salah satu preman itu mencibir, lalu tiba-tiba menarik pelatuk ke arah pemuda Tionghoa itu. Dadada, rentetan peluru langsung menembus dada pemuda Tiongkok itu, menciptakan banyak lubang berdarah dari mana darah menyembur keluar.
Ah, pemuda itu mengeluarkan jeritan yang sangat melengking, dan tubuhnya perlahan lemas lalu roboh. Preman itu belum selesai dengannya. Dia mengeluarkan pistol dari pinggangnya, melepaskan tembakan, dan peluru itu tepat mengenai dahi pemuda itu, menciptakan lubang berdarah lainnya. Pemuda itu, yang berada di ambang kematian, seketika berubah menjadi mayat, dan tidak terdengar lagi jeritan. Ia tergeletak mati di tempat itu, darah mengalir di mana-mana. Begitu kejam, begitu bengis, begitu berdarah. Aku celaka kali ini. Sebagian besar penumpang berteriak ketakutan, tubuh mereka gemetaran, dan perasaan menyenangkan menikmati pemandangan beberapa saat sebelumnya lenyap seketika. Saat kedua pembajak menguasai kabin, dua pembajak lainnya bergegas ke pintu kokpit. Pintu itu hancur berkeping-keping saat pesawat berguncang, dan kedua pria itu menerobos masuk. Salah satu dari mereka mengarahkan pistolnya ke pilot, dan yang lainnya ke kopilot. Pembajakan, jangan melawan, atau kami akan mengirimmu ke hadapan Tuhanmu, kata kedua pembajak itu dengan nada mengancam. Kau sedang mencari kematian. Amerika Serikat tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Sebaiknya kau sadar akan kesalahanmu dan mencoba mendapatkan perlakuan yang lebih ringan, kata kopilot itu terbata-bata. Aku sangat tidak suka orang yang banyak bicara. Tanpa ragu, salah satu bandit menarik pelatuk, langsung menghujani kopilot dengan peluru. Sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, dia sudah tergeletak di tanah, menjadi mayat. Ya Tuhan, tolong selamatkan saya. Sopir itu gemetar ketakutan, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Sekarang, terbanglah mengikuti rute kami. Jangan coba-coba menipu kami. Saya dan rekan saya sama-sama tahu cara menerbangkan pesawat. Membunuhmu sama sekali tidak akan mengganggu kami, kata preman yang menodongkan pistol ke arah pilot dengan dingin. Ya, saya pasti akan mengikuti rute Anda dan saya tidak akan pernah berani melakukan kesalahan. Pengemudi itu dengan cepat dan hati-hati setuju, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun yang menentang. Dia tidak ingin menjadi mayat dingin seperti kopilot. Tak lama kemudian, pesawat itu berbelok tajam dan terbang dengan kecepatan maksimal ke arah yang telah ditentukan oleh para bandit. Semua penumpang tentu saja merasakan bahwa pesawat telah mengubah arah, dan mereka semua ketakutan. Kali ini, tampaknya mustahil bagi mereka untuk sampai ke Tiongkok dengan selamat. Pramugari cantik itu sangat ketakutan sehingga ia mundur ke lorong. Tidak berani bergerak, karena takut gerakan apapun akan memprovokasi keganasan kedua preman itu dan membunuhnya dengan satu tembakan. Para penumpang yang terhormat, saya punya kabar buruk untuk kalian. Mulai sekarang, kalian adalah sandera organisasi perang suci laba-laba beracun. Hidup atau mati kalian bergantung pada apakah negara kalian membayar uang tebusan yang kami minta. Organisasi kami saat ini kekurangan dana. Itulah sebabnya kami melakukan perampokan ini. Kami harap kalian akan bersikap baik. Tentu saja, kalian bisa melawan, asalkan kalian tidak takut mati. Di dalam kabin, pembajak yang menembak dan membunuh pemuda Tiongkok itu dengan dingin mengamati semua penumpang sambil berbicara dengan acuh tak acuh. Semua penumpang menundukkan kepala, tak seorang pun berani menatap matanya atau mengeluarkan suara, karena takut memprovokasi kebrutalan para bandit. Wow, bayi yang berada dalam pelukan seorang wanita muda tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Sebelumnya, bayi berusia 7 bulan itu hampir menangis keras, tetapi wanita muda itu menutup mulutnya rapat-rapat. Sekarang, melihat wajah bayi itu membiru, dia tidak punya pilihan selain menarik tangannya dengan panik, dan bayi itu pun mulai menangis histeris. Hukuman mati di pengadilan. Perampok itu sangat marah, tetapi dia tidak menembak. Dengan sekali kibasan lengan bajunya, laba-laba beracun yang menempel di lengan bajunya terbang keluar, dan sehelai benang sutra laba-laba yang panjang bergoyang di udara. Dalam sekejap mata, laba-laba beracun itu hinggap di wajah bayi dan menggigitnya dengan keras, membuat wajah bayi itu langsung menghitam. Ah! Wanita muda itu menjerit ketakutan dan menampar laba-laba beracun itu dengan keras. Namun, laba-laba itu tiba-tiba melompat dan mendarat di wajahnya, menggigitnya dengan keras. Wajah wanita muda itu seketika berubah sehitam arang, tubuhnya kejang beberapa kali, lalu dia dan anak yang digendongnya roboh ke tanah, menjadi dua mayat. Suara mendesing. Perampok itu mencibir, mengibaskan lengan bajunya, dan laba-laba beracun itu, mengikuti jaringnya yang berbisa, kembali ke lengan bajunya dan tetap tak bergerak. Kemudian, dia berkata dengan nada mengancam, mereka yang bersuara, mereka yang berbisik, inilah yang akan terjadi pada mereka. Apakah kalian mengerti? Kau binatang buas yang sangat bejat dan tidak manusiawi. Semua penumpang mengutuk dalam hati mereka dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi tidak seorang pun berani mengucapkan kutukan itu dengan lantang. Kedua bandit ini terlalu kuat. Mereka tidak hanya memiliki senapan mesin ringan dan pistol, tetapi juga laba-laba berbisa dan menakutkan ini. Preman itu sangat puas, raut wajahnya menunjukkan kelicikan. Dia melirik dingin pramugari yang tergeletak di lantai dan berkata dengan nada mengerikan, "Pramugariku yang cantik, kemarilah dan coba kemampuan oralmu. Jika kau melayaniku dengan baik, aku akan menjadikanmu kekasihku,
Dan kau tidak perlu khawatir mati di tempat lagi. Nama pramugari itu adalah Mervy. Ia baru berusia 22 tahun. Seorang wanita muda cantik yang selalu bangga dengan kecantikannya. Namun saat ini, ia berharap dirinya adalah monster jelek agar bisa lolos dari cobaan ini. Menghadapi moncong gelap pistol yang baru saja membunuh seseorang, dan mencium bau darah yang menyengat di udara, Mervy tidak punya pilihan selain menuruti perintah perampok itu. Dia mencoba berdiri dan berjalan mendekat, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk berdiri. Dia harus merangkak selangkah demi selangkah sampai dia mencapai perampok itu. Dengan gemetar, dia membuka ikat pinggang perampok itu dan mulai melayaninya. Air mata mengalir di wajahnya. Hehehe. Perampok itu tertawa sinis, tetapi tetap memegang senapan mesinnya dengan erat di tangannya. Moncongnya diarahkan ke semua penumpang. Hehehe. Pembajak lain yang berdiri di belakang kabin juga terkekeh mesum, tetapi dia tidak lengah. Matanya mengamati kabin dengan cepat, siap menembak jika ada provokasi sekecil apapun. Sial, sepertinya bukan orang Amerika yang berada di balik ini, tapi jika bukan mereka, bagaimana para perampok ini bisa membawa senjata mereka ke dalam pesawat? Gumam Liu Chao pada dirinya sendiri. Wajahnya penuh kebingungan. Apakah ada cara untuk membunuh para bandit ini? Younan dan Wang Yun secara bersamaan menulis di telapak tangan kiri dan kanan Liu Chao dengan jari-jari mereka. Mereka tentu saja ketakutan. Tetapi setelah menyaksikan kekuatan Liu Chao, mereka secara alami menyimpan secerca harapan padanya. Mungkin percaya bahwa dia dapat menciptakan keajaiban dan mengubah keadaan. Liu Chao terdiam. Melalui intuisinya yang aneh, ia merasakan bahwa keempat bandit itu adalah ahli. Semuanya telah mengkultivasi ki sejati, bahkan lebih kuat dari Gao Qiang, dan pada dasarnya setara dengan ahli Thailand Bameng yang telah menantang dojo tersebut. Dengan kata lain, mereka semua telah mencapai tingkat ketiga alam binatang buas. Ia akan percaya diri menghadapi satu ahli seperti itu, tetapi sekarang ada 4 tidak, bukan 4, tetapi 5. Orang lain tetap duduk, berpura-pura menjadi penumpang, tetapi detak jantungnya melambat, dia tidak menunjukkan rasa takut, dan ada laba-laba beracun yang merayap di bagian dalam lengan bajunya, yang dapat dideteksi oleh Liu Chao dengan pendengarannya yang menakutkan. Yang membuat Liu Chao semakin waspada adalah pihak lawan memiliki senjata api, bahkan 2 jenis senapan mesin ringan dan pistol. Terlebih lagi, mereka semua adalah veteran yang telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan kemampuan menembak mereka sangat menakutkan, seperti yang terlihat dari pembunuhan pemuda Tiongkok sebelumnya. Masing-masing dari mereka sangat kuat, hanya sedikit lebih lemah dariku. Aku harus menunggu kesempatan yang tepat sebelum bisa bertindak. Liu Chao menulis di telapak tangan kedua wanita cantik itu. Wajah kedua wanita cantik itu langsung pucat pasi, dan tubuh mereka yang lembut gemetar. Mereka sangat cerdas dan secara alami merasakan dari jawaban Liu Chao bahwa situasinya sangat buruk. Karena pihak lawan begitu kuat dan memiliki senjata, pada dasarnya mustahil bagi Liu Chao untuk menemukan kesempatan bertindak. Dan begitu pesawat terbang ke lokasi yang ditentukan oleh pihak lawan, peluang untuk melarikan diri akan semakin kecil. Yang paling menakutkan bagi mereka adalah kenyataan bahwa mereka adalah wanita-wanita yang sangat cantik, dan cepat atau lambat mereka akan menarik perhatian para penjahat, dan mungkin saja berakhir seperti pramugari itu, diperkosa oleh mereka. Waktu berlalu, detik demi detik. Preman itu akhirnya kehilangan kendali setelah upaya pramugari. Namun, dia serakah dan menyuruh pramugari itu untuk melanjutkan. Dan begitulah pertunjukan seks langsung berlanjut. Namun, Liu Chao sedang memutar otak untuk mencari solusi. Bagaimana tepatnya kita bisa membunuh ketiga preman di kabin tanpa membuat kedua preman di kokpit waspada? Jika hanya ada satu, saya yakin bisa membunuhnya. Tapi sekarang ada 3 bandit, 2 di tempat terbuka dan 1 di tempat tersembunyi. Bahkan jika saya membunuh 1, masih ada 2 lagi. Dengan 1 tembakan dari senapan mesin ringan saya, bahkan jika saya berhasil menghindar, banyak penumpang akan mati terkena tembakan. Setelah berpikir lama, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia memunculkan ide yang masuk akal dan bagus. Metode ini, tentu saja, bergantung pada kemampuan khusus seseorang, atau bisa dikatakan pada kemampuan unik dari instrumen Dewa Super. Jika aku bisa mengekstrak dan menggabungkan kemampuan ringan seekor laba-laba, aku bisa membangun koneksi mental dengan laba-laba beracun pada para bandit. Jika aku memerintahkan laba-laba beracun itu untuk menggigit tangan mereka, aku bisa menemukan kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak. Namun, metode ini kurang, karena dia baru saja mengekstrak dan menggabungkan pendengaran kelelawar, dan tingkat penggabungannya hanya 30%. Dia harus menunggu hingga tingkat penggabungan mencapai 50% sebelum dia dapat mengekstrak kemampuan laba-laba. Memancing mereka untuk menyerangmu, meningkatkan tingkat fusi hingga 50%, namun, mereka sangat brutal dan kemungkinan besar tidak akan menggunakan tinju, melainkan langsung menembak. Jelas sekali, metode ini tidak akan berhasil. Ekspresi penyesalan muncul di wajah Liu Chao. Seandainya dia telah mengekstrak dan menggabungkan kemampuan ringan laba-laba itu sebelumnya, dia pasti bisa memerintahkan laba-laba beracun itu untuk menghadapi para bandit dalam situasi ini. Sayangnya,
Karena takut berubah menjadi monster, dia memilih untuk menyatu dengan pendengaran kelelawar. Dia memaksa dirinya untuk tenang, berhenti menyesal, dan malah memfokuskan pikirannya untuk terus menyempurnakan solusi yang tampaknya masuk akal ini. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Oh ya, ada cara lain untuk mempercepat kemajuan fusi. Dapatkan ciuman pertama dari wanita cantik, seperti saat aku mencium Younan terakhir kali. Ini akan menyebabkan kemajuan fusi teknik pedang belalang meningkat dari 30% menjadi 50%, dan kemudian aku akan berfusi dengan kemampuan memanjat dinding kadal. Memikirkan hal itu, dia segera melirik Wang Yun dari sudut matanya. Wang Yun duduk di sebelah kanannya. Satu-satunya wanita cantik yang bisa diciumnya tanpa membuat para bandit waspada. Younan, yang duduk di sebelah kirinya, tidak dihitung. Lagi pula, Younan sudah memberinya ciuman pertamanya. Tapi bagaimana dengan ciuman pertama Wang Yun? Anda harus memahami bahwa Wang Yun bukanlah Younan. Dia sudah berusia 26 tahun ini, dengan banyak pengalaman. Dia bahkan mungkin pernah punya pacar sebelumnya, dan mungkin bahkan pernah terlibat dengan Luo Xiao. Ciuman pertamanya kemungkinan besar telah hilang. Namun, masih berpegang pada secercah harapan, ia menulis di telapak tangan Wang Yun. Guru, situasinya mendesak. Saya membutuhkan kerja sama Anda untuk menghadapi para bandit. Mohon jawab semua pertanyaan saya dengan jujur. Oke, tulis Wang Yun di telapak tangan Liu Chao. Apakah kamu masih ingat ciuman pertamamu? Tulis Liu Chao tanpa ragu. Ekspresi kebingungan muncul di wajah cantik Wang Yun. Dia tidak mengerti maksud pertanyaan Liu Chao, dan juga tidak mengerti bagaimana pertanyaan itu ada hubungannya dengan menangani bandit. Namun, karena Liu Chao baru saja memberinya petunjuk, dia tetap menulis ya tanpa ragu-ragu. Semoga Tuhan memberkati. Liu Chao berteriak kegirangan dalam hatinya. Wajahnya berseri-seri penuh harapan dan rasa kemenangan. Tanpa basa-basi lagi, ia dengan cepat menulis di telapak tangan Wang Yun. Guru, Anda adalah orang yang paling saya hormati dan wanita tercantik yang paling saya kagumi. Sekarang saya harus keluar untuk menghadapi para bandit, tetapi Anda duduk di luar dan saya duduk di dalam. Tindakan saya terhalang oleh Anda. Jadi, kita perlu bertukar posisi tanpa membuat para bandit waspada. Ini sangat masuk akal, dan Wang Yun mengangguk berulang kali. Wajah cantiknya semakin memerah. Dia menulis di telapak tangan Liu Chao. Jadi, kau ingin kita berpura-pura menjadi pasangan karena kita bereaksi terhadap aksi seks langsung para bandit di depan kita. Pertama, kita akan berciuman penuh gairah, lalu aku akan duduk di pangkuanmu menghadapmu, seolah-olah aku akan melakukan itu. Terakhir, aku akan menggerakkan kakiku ke sisimu, sehingga kau bisa secara alami bergerak ke posisiku, sehingga lebih mudah bagimu untuk melakukan hal-hal burukmu, kan? Harus diakui bahwa Wang Yun sangat cerdas, dan harus diterima bahwa bekerja dengan orang cerdas itu sangat mudah. Liu Chao memandang Wang Yun seolah-olah dia adalah monster dan menulis, Guru, Anda benar. Tapi apa yang begitu misterius dari menanyakan apakah aku masih ingat ciuman pertamaku? Tulis Wang Yun dengan ekspresi bingung. Jika kamu kehilangan ciuman pertamamu, aku tidak akan merasa terlalu bersalah. Tetapi jika kamu masih memiliki ciuman pertamamu, aku akan merasa sangat bersalah, dan mungkin aku harus mempertimbangkan untuk menjadi suamimu yang sebenarnya. Tulis Liu Chao. Ini, tentu saja, satu-satunya penjelasan yang mengada-ada darinya. Lagi pula, dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan ciuman pertamanya agar dia bisa menggabungkan 50% pendengaran kelelawar dan mengekstrak keterampilan lincah laba-laba beracun untuk memerintahkan laba-laba beracun melawan para bandit. Pertama, itu sulit dijelaskan. Kedua, Wang Yun tidak akan mempercayainya. Dan ketiga, itu adalah rahasia terbesarnya, yang tentu saja tidak akan dia ungkapkan kepada siapapun. Kau sudah lama menjadi suamiku, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Wang Yun melirik Liu Chao dengan tatapan menggoda dan menulis di telapak tangan Liu Chao. Perempuan licik ini begitu memikat dan menggoda. Jika aku sendirian dengannya, aku benar-benar tidak akan berani mengatakan aku bisa tetap tenang. Liu Chao bergumam pada dirinya sendiri, lalu menulis sesuatu di telapak tangan Younan, menjelaskan tindakannya yang akan datang. Dia menyimpulkan dengan kemarahan yang benar untuk menyelamatkan diriku dan orang lain, dan untuk melenyapkan para perampok kejam dan bejat ini, aku rela mengorbankan tubuhku. Dasar nakal, sepupumu lah yang mengorbankan penampilannya. Ingat, jangan sampai itu menjadi kenyataan. Lagi pula, dia 6 tahun lebih tua darimu, tulis Younan dengan genit. Juga, hati-hati, kamu harus berhasil. Liu Chao mengangguk, dan tanpa menunda lebih lama, menoleh ke arah Wang Yun. Wang Yun tentu saja mengerti apa yang harus dilakukan. Dia sedikit menoleh, napasnya semakin cepat, dan wajah mereka bersentuhan. Sensasi sengatan listrik itu terjadi seketika, dan rangsangannya sangat kuat. Lagi pula, mereka belum pernah mengalami situasi berbahaya seperti itu dalam hidup mereka. Aroma memikat tercium oleh hidung Liu Chao dan mengalir ke hatinya, memberinya perasaan melayang yang luar biasa. Namun, dia tidak terbawa suasana atau langsung mencium Wang Yun. Sebaliknya,
Dia mendengarkan dengan saksama suara-suara di sekitarnya. Dengan pendengarannya yang luar biasa, ia mendengar perampok di belakangnya dengan mesum mengamati pramugari dan pasangannya melakukan hubungan seks secara langsung, sama sekali tidak menyadari gerakan halus dirinya dan Wang Yun. Perampok yang menyamar sebagai penumpang itu duduk 3 baris di depannya, tanpa kesempatan untuk menoleh dan melihat mereka. Adapun perampok yang menikmati layanan pramugari, matanya setengah terpejam, pikirannya melayang, kurang memperhatikan Liu Chao dan Wang Yun saat mereka membungkuk untuk berciuman. Sebuah kesempatan yang baik. Tanpa ragu-ragu lagi, Liu Chao menempelkan bibirnya ke bibir Wang Yun yang harum seperti buah ceri. Tubuh Wang Yun yang lembut sedikit bergetar, tetapi dia dengan berani menjulurkan lidahnya yang halus dan menerima lidah Liu Chao di dalamnya, di mana keduanya saling berbelit dengan penuh gairah. Mulut kecilnya manis dan harum, dan bibirnya sangat lembut dan lentur. Rasanya sungguh luar biasa. Liu Chao langsung larut dalam momen itu, dengan rakus menghisap dan tanpa henti mengambil. Ia bahkan merasakan kegelisahan. Ia telah menerima ciuman pertama dari wanita secantik itu. Akankah ia pernah bisa melupakannya? Jika ia melihat wanita itu menjadi istri orang lain, ia pasti akan patah hati. Dia memaksa dirinya untuk tenang, menghentikan pikiran-pikiran acaknya, dan memfokuskan perhatiannya pada layar virtual di benaknya. Dengan gembira, bila kemajuan untuk penggabungan pendengaran kelelawar itu memang bergerak, dan bergerak sangat cepat 31%, 32% melonjak sekitar 1% per detik. Tak lama kemudian, bila kemajuan fusi melonjak hingga 40%. Perampok yang berdiri di belakang akhirnya merasakan keanehan situasi, mengarahkan tatapan dingin dan jahatnya ke punggung Liu Chao dan Wang Yun. Dia bahkan menoleh dan akhirnya menemukan bahwa Liu Chao dan Wang Yun sebenarnya sedang berciuman dengan penuh gairah. Sial, mereka berdua benar-benar berani, berciuman mesra di saat seperti ini. Mungkinkah karena mereka terpengaruh oleh cara kakak bercinta? Gumamnya pada diri sendiri sambil perlahan berjalan mendekat, ingin melihat lebih jelas. Tiba-tiba ia menyadari bahwa Wang Yun tampak sangat cantik, bahkan lebih cantik daripada pramugari yang melayani kakak. Liu Chao mendengarnya, dan menjadi sedikit gugup, tetapi dia sama sekali tidak panik. Karena pihak lain belum menembak, dia aman untuk sementara waktu, dan dia mencium wanita cantik yang telah memikatnya dengan lebih penuh gairah. Wang Yun sepertinya juga mendengar sesuatu, tubuhnya yang lembut sedikit gemetar. Namun, dia tidak panik. Sebaliknya, dia berpura-pura sangat terharu, memutar tubuhnya dan dengan berani duduk di pangkuan Liu Chao. Tetapi dia mengubah rencana sebelumnya dengan Liu Chao, duduk menyamping dan meletakkan kakinya yang panjang dan ramping di sisi Liu Chao. Tentu saja, tangannya dengan penuh kasih memeluk leher Liu Chao, dan dia terus menciumnya dengan penuh gairah. Tindakan ini saja sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa Wang Yun. Karena posisi duduknya, begitu kakinya menyentuh tanah, dia akan berada tepat di sebelah Liu Chao, sehingga tidak lagi menghalangi perlawanannya terhadap para perampok. Selain itu, posisi menyamping ini mencegah para perampok yang mendekat untuk melihat wajah cantiknya, dan juga mencegah perampok yang sedang menikmati layanan pramugari untuk melihat wajahnya secara langsung. Hal ini mungkin akan memancing salah satu perampok untuk mendekat, sehingga Liu Chao dapat menundukkannya dan merebut senjatanya. Perampok itu, yang sedang menikmati layanan pramugari, juga sangat waspada. Dia mengalihkan pandangannya ke Liu Chao dan Wang Yun dan mendapati keduanya berciuman dengan penuh gairah dan mesra. Dia tak kuasa menahan tawa kecilnya, berpikir bahwa gadis itu pasti sangat genit dan dia akan bersenang-senang dengannya nanti. Perampok di belakangnya juga menjulurkan lehernya untuk mendekat, tetapi dia sama sekali tidak bisa melihat wajah Wang Yun. Namun, tubuh Wang Yun yang indah dan berlekuk membuatnya sedikit teralihkan perhatiannya. "Nona cantik, putar kepalamu." Perampok itu akhirnya tak tahan lagi dan berkata sambil meneteskan air liur. Liu Chao pura-pura tidak mendengar dan terus memeluk serta mencium Wang Yun dengan penuh gairah, karena proses fusi hampir mencapai 50%. Wang Yun sangat cerdas. Dia bertanya-tanya apakah Liu Chao ingin perampok itu mengulurkan tangan dan meraihnya sehingga dia bisa mengambil kesempatan untuk menyerang. Jadi, meskipun ketakutan dan kengerian terpancar jelas di wajah cantiknya, dia berpura-pura tidak mendengar, sama seperti Liu Chao, dan terus menciumnya dengan penuh gairah. "Berani-beraninya kau berhenti sekarang, atau aku akan menembak kalian semua sampai mati." Para perampok menunggu beberapa saat, lalu menjadi tidak sabar, seolah-olah mereka akan menarik pelatuk kapan saja. "Beri aku 1 detik lagi, 1 detik lagi." Liu Chao berteriak dalam hati, mengawasi jari perampok yang berada di pelatuk sambil secara bersamaan memantau bila kemajuan pendengaran kelelawar di dalam pikirannya. Bar kemajuan berubah, tiba-tiba melonjak dari 49% menjadi 50%. Tanpa ragu-ragu, dia segera melepaskan Wang Yun. Wang Yun dengan cepat turun dari Liu Chao dan berdiri, memposisikan dirinya di antara Liu Chao dan Younan sehingga Liu Chao berada paling dekat dengan perampok itu. Begitu Wang Yun menginjakkan kaki di tanah, perhatian para perampok langsung tertuju padanya. Wajah mereka dipenuhi kekaguman dan ketertarikan. Lagi pula, sosok Wang Yun terlalu sempurna. Dengan lekuk tubuh yang indah,
pinggang ramping yang mudah dipeluk, rambut hitam seputih awan, dan kaki panjang seputih salju. Kau, berbaliklah dan biarkan saudaramu melihatmu, kata perampok itu terbata-bata. Tubuh Wang Yun yang mungil sedikit gemetar, tetapi dia perlahan berbalik, melirik perampok itu dengan malu-malu, lalu menundukkan kepalanya karena malu dan takut. Sangat cantik, dia adalah kecantikan yang tak tertandingi. Namun, perampok itu merasa seolah-olah menginjak kabel yang putus. Seluruh tubuhnya mati rasa, jantungnya berdebar kencang, dan air liur menetes dari sudut mulutnya. Cepat, perangkat Dewa Super, ekstra kemampuan ringan laba-laba dan gabungkan ke dalam diriku. Liu Chao berteriak dalam hati. Dia tidak lagi peduli dengan kenyataan bahwa dia telah menyatu dengan kemampuan khusus laba-laba untuk menjadi monster yang bisa memuntahkan benang laba-laba. Saat ini, yang terpenting adalah membunuh kelima perampok ini, menyelamatkan nyawanya sendiri, dan menyelamatkan nyawa penumpang lainnya. Begitu dia selesai berbicara, seekor laba-laba beracun di lengan baju perampok itu bergetar hebat. Kemampuan kelincahannya diekstraksi oleh perangkat Dewa Super dan diubah menjadi cahaya putih yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Cahaya itu langsung menyatu ke dalam tubuh Liu Chao. Hampir bersamaan, bila kemajuan untuk penggabungan teknik kaki ringan seperti laba-laba muncul di layar virtual dalam pikirannya, dan mulai meningkat dengan cepat 1%, 5%, 10%. Wanita cantik, kemarilah dan layani aku dengan baik, atau aku akan menembakmu sampai mati. Para perampok mengarahkan senjata mereka ke Wang Yun dan mengancamnya. Pengalamannya begitu kaya sehingga dia bahkan tidak perlu menarik Wang Yun dengan tangannya. Bahkan, dia mundur selangkah demi selangkah, karena jika seorang penumpang yang terampil menyerangnya dari belakang, dia akan berada dalam bahaya. Ini gawat. Liu Chao bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah aku hanya akan diperkosa oleh para perampok? Wajah Wang Yun memucat pasi, dan keputusasaan yang mendalam membuncah di hatinya. Wang Yun gemetar, melirik Liu Chao dari sudut matanya. Kakinya yang panjang dan indah tampak siap melangkahi kaki Liu Chao, karena perampok itu sedang mundur, tetapi moncong gelap pistolnya masih mengarah padanya. Tiba-tiba ia menyadari ekspresi kemenangan di wajah Liu Chao, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari matanya. Dia akan segera bergerak, tapi apakah ini waktu yang tepat untuk menyerang? Seru Wang Yun dengan bersemangat dalam hatinya, sedikit keraguan muncul di wajah cantiknya. Para pria, gigit mereka dengan keras. Liu Chao berteriak dalam hati. Meskipun ia baru mengintegrasikan 30% dari kemampuan kecepatan laba-laba, ia menemukan bahwa ia telah menjalin hubungan mental dengan laba-laba beracun di lengan kelima perampok itu. Tentu saja, ia tidak ragu-ragu dan segera memberi perintah. Tentu saja, dia tidak memerintahkan laba-laba beracun yang ada di kedua pembajak di kokpit untuk pergi. Akan lebih tepat untuk menangani mereka setelah menangani ketiga pembajak tersebut. Lagi pula, itu adalah kokpit, dan jika dia tidak hati-hati, pesawat akan jatuh dari langit dan semua orang akan mati. Begitu Liu Chao selesai berbicara, keenam laba-laba beracun itu bergerak, merayap ke pergelangan tangan perampok itu secara bersamaan. Mereka membuka mulut dan menggigit kulitnya, menyuntikkan racun dalam jumlah yang mengerikan. Gigitan laba-laba sama sekali tidak sakit, terutama gigitan dari laba-laba yang sangat berbisa. Tentu saja, mati rasa adalah hal yang tak terhindarkan. Rasa takut dan tak percaya terpancar di wajah ketiga perampok itu, dan mata mereka berbinar-binar ketakutan saat mereka melihat tangan mereka yang telah menghitam. Astaga, bagaimana mungkin laba-laba beracun menggigit mereka? Ini adalah laba-laba beracun yang telah mereka taklukkan menggunakan metode rahasia. Mereka diberi makan darah mereka sendiri setiap hari. Bagi mereka, laba-laba beracun ini seharusnya jinak seperti anak anjing. Tiada. Senapan mesin ringan mereka jatuh ke tanah secara bersamaan, dan mereka dengan panik merogoh saku mereka. Meskipun laba-laba beracun itu tidak akan membahayakan mereka, mereka tetap menyiapkan penawarnya sebagai tindakan pencegahan. Adapun apakah para penumpang akan melawan atau melakukan kerusuhan, mereka tidak punya cara untuk mengetahuinya. Karena jika mereka tertunda bahkan beberapa detik lagi, mereka akan menjadi mayat. Wos! Liu Chao mulai bergerak, melompat keluar, dan menyerbu perampok di belakangnya seperti kilat, meninju dadanya dengan keras, tepat mengenai jantungnya. Kau mencari kematian. Perampok itu sangat marah bahkan sebelum ia sempat mengeluarkan penawar racun. Ia terus mengeluarkan penawar racun dengan tangan kirinya, tetapi tinju kanannya dengan ganas menangkis serangan itu. Dengan suara bum yang keras, tinju perampok itu langsung hancur, lengannya patah, dan kemudian pukulan Liu Chao tepat mengenai dadanya, menghancurkan tulang dadanya dan menusuk jantungnya, membunuhnya seketika tanpa sempat berteriak. Rat-tat. Tiba-tiba, rentetan tembakan yang dahsyat terdengar. Terkejut, Liu Chao dengan cepat merunduk ke tanah dan berputar. Kemudian, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ternyata pramugari yang melayani pemimpin perampok melihat senapan mesin ringan milik perampok itu jatuh ke tanah, dan tangannya langsung menghitam serta ekspresinya menjadi ketakutan. Ia memanfaatkan kesempatan itu,
mengambil senapan mesin ringan dari tanah, dan menembakkan rentetan peluru ke dada perampok, seketika mengubah pemimpin perampok itu menjadi mayat. Pembajak itu, yang menyamar sebagai penumpang, akhirnya mengeluarkan penawarnya sebuah pil berwarna hijau terang. Dia menelan segenggam sekaligus, lalu mengeluarkan senapan mesin ringannya, mengarahkannya ke pramugari, dan bersiap untuk menarik pelapuknya. Mati. Liu Chao tiba-tiba muncul dan memukulnya keras di bagian belakang kepala. Boom! Kepala pria itu tiba-tiba meledak, seperti semangka merah yang pecah, darah berhamburan ke udara dan menodai pakaian indah para penumpang di sekitarnya dengan warna merah. Liu Chao, kau luar biasa. Melihat Liu Chao secara ajaib membunuh dua perampok bersenjata lengkap, Wang Yun dan Younan sangat gembira. Tuan Muda Liu, Anda memang luar biasa. Seru Xiao Chen, pengawal Qian Youwei, dengan kagum. Ia melompat dari tempat duduknya, merebut senapan mesin ringan dari tangan perampok itu, merangkak di tanah, dan merayap menuju kursi pengemudi seperti ular. Pramugari itu menoleh ke belakang dan memberi Liu Chao tatapan terima kasih sebelum menoleh kembali dan mengarahkan pistol ke kokpit. Dadada. Kedua bandit di kabin pengemudi sangat waspada dan segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu dari mereka menjulurkan senapan mesinnya dari ambang pintu dan menembakkan rentetan peluru. Xiao Chen dan pramugari itu dengan cepat merangkak ke samping. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Pihak lawan berada di kokpit dan bisa menembak tanpa ragu. Tetapi mereka tidak berani menembak, karena jika mereka melakukannya, mereka akan mengenai instrumen di kokpit dan pesawat akan jatuh dari langit. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang tampak tegang dan menoleh ke Liu Chao untuk meminta bantuan. Jangan khawatir semuanya, aku akan mengurus mereka sekarang, kata Liu Chao dengan percaya diri, lalu melangkah menuju kursi pengemudi. Hampir seketika setelah ia melangkah, laba-laba beracun di lengan baju kedua perampok itu bergerak, menggigit pergelangan tangan perampok itu dengan keras, lalu tiba-tiba melompat dan menggigit tenggorokan perampok itu secara bersamaan. Wajah kedua perampok itu seketika berubah ketakutan, dipenuhi aura kematian. Mata mereka melirik ngeri ke arah dua laba-laba beracun yang tersangkut di tenggorokan pria lainnya. Senapan mesin ringan di tangannya langsung jatuh ke tanah. Dengan satu tangan, dia dengan cepat mengangkatnya dan menebas laba-laba beracun itu hingga mati dengan pukulan yang kuat. Tangan lainnya dengan panik mencari penawar racun di tubuhnya. Mereka tak pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka akan celaka oleh laba-laba berbisa yang telah mereka beri makan dengan darah mereka sendiri. Nyawa mereka tergantung pada seutas benang. Di masa lalu, mereka selalu mengandalkan laba-laba ini untuk menyergap musuh-musuh yang kuat, tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Hari ini, mereka akhirnya memahami arti sebenarnya dari pepatah, mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya ke kaki sendiri. Liu Chao mempercepat langkahnya, menyerbu masuk seperti anak panah. Hampir bersamaan, dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan mencengkeram leher kedua perampok itu, mengencangkan cengkeramannya dengan panik. Dia tidak memukul mereka, karena takut jika dia meledakkan mereka dan merusak instrumen di kokpit, itu akan benar-benar menjadi kehancuran bersama. Kedua perampok itu baru tersadar ketika Liu Chao mencekik leher mereka. Mereka berdua terkejut dan marah. Mereka mengerahkan energi sejati mereka dengan cepat untuk melawan kekuatan mengerikan di leher mereka. Satu tangan mencengkeram botol giok, sementara tangan lainnya mengepalkan tinju dan memukul dada Liu Chao dengan panik. Dong dong dong, seperti suara tabuhan genderang. Untungnya, hanya pemimpin geng yang punya pistol, dan kedua orang ini tidak. Kalau tidak aku pasti sudah mencekik mereka sampai mati. Liu Chao bergumam pada dirinya sendiri, menolak untuk melepaskan cengkeramannya dari leher mereka meskipun mereka memukul. Kedua perampok ini memang ahli dalam kultivasi energi internal. Setiap pukulan yang mereka layangkan dipenuhi dengan energi itu, dengan cepat menembus tubuh Liu Chao. Sementara itu, bila kemajuan untuk teknik kaki ringan seperti laba-laba di layar virtual dalam pikiran Liu Chao melonjak liar, mencapai 50% dalam sekejap mata sebelum berhenti. Sementara itu, bila kemajuan fusi semut mulai bergerak lagi, perlahan naik dari 80% menjadi 81%, 82%, 83%. Bang! Bang! Dua tembakan menghancurkan momen bahagia Liu Chao. Xiao Chen bergegas masuk, membawa pistol pemimpin geng. Tanpa ragu, dia menembakkan dua tembakan ke dahi kedua perampok yang dicekik Liu Chao, menciptakan dua lubang berdarah yang dalam. Kedua perampok itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka menjadi mayat. Namun, Liu Chao tampak kesal. Xiao Chen terlalu gegabah. Dia hanya berhasil menggabungkan kekuatan semut hingga 83%. Hebat, hebat, kalian sangat berani, sangat kuat. Teriak pengemudi itu dengan gembira, matanya dipenuhi rasa lega karena selamat dari bencana. Pramugari itu bergegas masuk, membawa serta aroma yang menyengat. Ia menatap mayat perampok itu, yang lehernya masih dicekik oleh Liu Chao, dengan ekspresi terkejut. Kemudian ia mengalihkan pandangannya yang penuh kekaguman ke wajah Liu Chao dan berkata dengan bersemangat, "Tuan, Anda luar biasa. Benar-benar menakjubkan. Bagaimana Anda melakukannya? Nona cantik,
Anda sebenarnya juga memainkan peran besar. Anda menggunakan kemampuan ventriloquisme Anda yang luar biasa untuk menahan pemimpin perampok, yang memberi saya kesempatan untuk menyerang. Liu Chao menatap bibir pramugari yang merah menyala dan payudaranya yang seputih salju dan penuh yang tanpa akan keluar dari pakaiannya dengan tatapan aneh, dan ia merasa ingin menerkamnya dan mendorongnya ke tanah. Hehe, tampan, maukah kau tidur denganku? Pramugari itu terkikik menggoda, matanya yang indah penuh dengan daya pikat musim semi. Dengan berani ia mengangkat dadanya tinggi-tinggi dan bersandar ke pelukan Liu Chao. Liu Chao langsung dikalahkan dan dengan cepat membawa mayat kedua perampok itu keluar dari kursi pengemudi. Liu Chao disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan meriah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Yun dan Yao Nan berteriak paling keras. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan mata mereka dipenuhi kasih sayang dan cinta. Pria luar biasa seperti itu benar-benar layak dipercaya oleh wanita manapun untuk menjalani hidupnya. Liu Chao, kau luar biasa. Reporter cantik Deng Yingning dengan cepat mengambil beberapa foto Liu Chao, lalu hampir menerjang ke pelukannya, menatapnya dengan mata penuh kekaguman dan berkata dengan genit. Liu Chao seketika merasa lemas. Mayat di tangannya jatuh ke tanah, dan tangannya tanpa sadar melingkari pinggang ramping Deng Yingning. Wajah cantik Deng Yingning sedikit memerah, dan dia dengan berani juga melingkarkan lengannya di pinggang Liu Chao, memberinya pelukan hangat. Di saat-saat seperti ini, setelah selamat dari bencana, pelukan seperti itu terasa sangat alami. Namun, jantung Liu Chao berdebar kencang, dan dia mengangkat payungnya tinggi-tinggi. Deng Yingning adalah kecantikan yang langka, dengan fitur wajah yang indah, tubuh yang lembut, dan aroma yang memikat. Dia tak kuasa menahan diri untuk berseru dalam hati. Ya Tuhan, gadis ini sungguh mempesona. Rasanya sangat menyenangkan memeluknya. Boom! Tiba-tiba terdengar suara guntur di luar kabin, dan hujan deras mengguyur dari langit. Para penumpang, silakan duduk dan kencangkan sabuk pengaman. Meskipun kita telah membunuh para pembajak, kita sekarang telah menyimpang dari jalur penerbangan, bahan bakar hampir habis, dan cuaca sangat buruk. Bahaya belum berakhir. Suara serius pilot terdengar di dalam kabin melalui interkom. Rasa takut kembali terpancar di wajah para penumpang, yang segera kembali ke tempat duduk mereka. Pesawat mulai berguncang hebat, seperti kapal di tengah gelombang pasang. Badai dahsyat sedang terbentuk di atas lautan luas, dan hujan deras mengguyur dari langit. Pesawat dari New York ke Yanjing itu mengalami kesulitan dan turbulensi di tengah badai, seolah-olah hampir hancur berantakan. Semua penumpang duduk di tempat duduk mereka, gemetar ketakutan, berdoa dalam hati kepada Tuhan. Meskipun telah menyerap dan menggabungkan kemampuan berbagai organisme, menjadikannya seorang manusia super sejati, Liu Chao masih merasa tak berdaya, karena saat ini ia tidak berada di langit maupun di darat. Seandainya seseorang mampu terbang seperti burung, maka ia tidak akan takut akan badai seperti itu. Ia bisa dengan mudah menghancurkan kaca dengan satu pukulan dan melayang ke langit. Aku harus segera menjadi lebih kuat untuk mengatasi krisis seperti ini. Liu Chao berteriak histeris dalam hatinya, diam-diam menghitung bahwa dia telah menggabungkan daya ingat seekor lebah, kekuatan seekor semut, keterampilan menggunakan pisau seekor belalang sembah, kemampuan memanjat dinding seekor cicak, pendengaran seekor kelelawar, dan kelincahan seekor laba-laba. Setelah terintegrasi sepenuhnya, seseorang dapat memasuki tingkat pertama alam penarik pohon, yang akan sangat meningkatkan kekuatan spiritualnya, dan instrumen Dewa Super akan mampu mengekstra kemampuan biologis yang lebih canggih. Namun, prasyaratnya adalah kita harus mampu melewati rintangan hari ini. Dia melihat keluar jendela dan hanya melihat kegelapan. Deru badai terdengar bahkan di dalam kabin. Yang membuatnya khawatir adalah pesawat kehabisan bahan bakar dan saat itu sudah malam. Sekalipun pesawat berhasil keluar dari pusat badai, di mana pesawat itu akan mendarat, dengan susah payah menekan kekhawatirannya, dia mulai dengan hati-hati merasakan kemampuan ringan seperti laba-laba yang baru saja dia kuasai. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan ringan yang tak tertandingi, bahkan jika pesawat akan jatuh, dia mungkin bisa menggunakannya untuk melarikan diri bersama kedua wanita cantik itu. Laba-laba dapat berjalan bebas di atas air, sebuah kemampuan yang tak tertandingi dalam hal keringanan dan kelincahan. Apakah mungkin bagi saya untuk berjalan di atas air? Di bawahnya terbentang lautan yang tak berujung. Ekspresi penuh harap muncul di wajah Liu Chao, tetapi tubuhnya tampak melayang ke atas. Kedua kaki dan kedua tangannya seolah menghasilkan medan gaya aneh, membentuk cakram tak terlihat yang ganjil. Lalu ia merasakan gatal di tahi lalat merah di telapak tangan kirinya, dan seutas benang putih tipis, kira-kira setebal tusuk gigi, muncul dari sana, membuatnya sangat ketakutan hingga hampir kehilangan jiwanya. Jika Yonan dan Wang Yun melihat ini, mereka pasti akan mengira dia adalah iblis laba-laba. Kembali secepatnya. Liu Chao segera berteriak dalam hatinya. Garis putih itu menghilang seketika, lenyap kembali ke dalam tahi lalat merah seolah-olah tidak pernah ada. Liu Chao diam-diam menghela napas lega, bukan hanya karena kedua wanita cantik itu tidak melihat rahasia tersebut, tetapi juga karena petunjuk tipis itu tidak keluar dari mulutnya. Jika tidak,
Dia akan kesulitan menyembunyikannya dan orang lain akan dengan mudah melihatnya dan mencurigainya sebagai monster. Liu Chao tidak tahu apakah ada monster di dunia ini, tetapi dia tidak ingin diperlakukan sebagai salah satunya. Itu pasti bukan hal yang menyenangkan, dan pasti akan menimbulkan banyak masalah baginya. Lalu ia menjadi penasaran. Benang laba-laba memiliki kekuatan yang kecil, dan benang laba-labanya sendiri berdiameter sebesar tusuk gigi. Ia bertanya-tanya seberapa kuat benang itu. Jika benang itu tidak mampu menopang berat badannya sendiri, ia tidak akan bisa terbang menggunakannya. Jadi, diam-diam dia membiarkan sebagian benang sutra laba-laba keluar dari tahi lalat merah itu, mencubitnya dengan tangan kanannya, dan perlahan menariknya, mendapati bahwa bahkan dengan kekuatan besar, benang tipis itu tidak putus. Bangunan ini dengan mudah dapat menahan beban beberapa ribu kilogram, lebih dari cukup untuk menopang berat badanku sendiri. Bahkan dengan tambahan berat beberapa orang, bangunan ini masih dapat ditahan dengan sempurna. Jika ada bahaya, aku bisa memecahkan kaca dan melompat turun bersama Younan dan Wang Yun dalam pelukanku. Liu Chao bergumam penuh semangat pada dirinya sendiri. Pandangannya perlahan tertuju pada punggung cantik Deng Yingying yang duduk di depannya. Ia berpikir dalam hati bahwa jika ia masih memiliki kekuatan, ia juga akan menyelamatkannya. Bagaimana ia tega melihat kecantikan yang langka seperti itu binasa? Mungkin karena merasakan tatapan Liu Chao, Deng Yingying berbalik dan memberinya senyum menawan, yang benar-benar memikat dan membuat Liu Chao tergila-gila. Tidak tahu malu. Younan mengumpat dalam hati, dan tepat pada waktunya meraih tangan kiri Liu Chao, menggenggamnya erat seolah-olah dia takut Liu Chao akan menghilang tanpa jejak. Mencoba merayu suamiku? Kau hanya bermimpi. Wang Yun juga berpikir dalam hati, dan dengan penuh kasih sayang menggenggam tangan kanan Liu Chao dengan tangan kirinya, lalu dengan berani menyandarkan kepalanya di bahu Liu Chao. Seketika itu, perhatian Liu Chao tertuju pada kedua wanita cantik itu, dan tangannya mulai meraba-raba, perlahan menarik mereka ke dalam pelukannya. Dalam situasi yang menakutkan dan berbahaya ini, pelukan Liu Chao adalah tempat berlindung terhangat bagi kedua wanita cantik itu. Mereka dengan patuh bersandar di pelukan Liu Chao, seperti sepasang anak kucing yang cantik. Betapa bahagianya dan tenteramnya jika bisa memeluk mereka seperti ini selamanya? Gumam Liu Chao dengan penuh keserakahan. Tetapi hatinya terasa sakit karena ia tahu betul bahwa ia hanya bisa memiliki salah satunya. Dan yang lainnya ditakdirkan untuk berada di luar jangkauannya. Tapi jika memang bukan takdirnya, mengapa aku bisa memeluk mereka seperti ini? Mengapa aku bisa menerima ciuman pertama mereka? Saat ia sedang melamun, pilot, pramugari cantik, dan Xiao Chen yang membantu di kokpit, sibuk bergerak, wajah mereka pucat dan basah kuyup oleh keringat. Mereka telah menghubungi bandara New York dan Beijing, meminta bantuan dan penyelamatan. Namun, upaya penyelamatan dan bantuan sama sekali tidak dapat menjangkau mereka. Pertama, badai itu terlalu dahsyat. Kedua, bahkan tanpa badai pun, dibutuhkan waktu 2 jam bagi pesawat penyelamat untuk tiba. Jangankan 2 jam, setengah jam saja sudah terlalu lama bagi pesawat, karena bahan bakarnya hampir habis. Satu-satunya jalan keluar mereka adalah keluar dari pusat badai secepat mungkin, dan mendarat di pulau terpencil dengan pantai yang luas, berdasarkan jalur baru yang diberikan oleh pusat penyelamatan. Ada kemungkinan pendaratan darurat di pulau ini. Namun, saat itu tengah malam, tidak ada lampu, dan tidak ada seorang pun di darat untuk mengarahkan pendaratan. Seberapa sulitkah melakukan pendaratan darurat yang sukses? Setelah hampir 20 menit lagi mengalami turbulensi, pesawat itu secara ajaib keluar dari jangkauan badai dan, seperti seekor capung yang babak belur, terbang langsung menuju pulau terpencil dengan pantai berpasir halusnya. Xiao Chen, sambil menyeka keringat dingin, berjalan keluar dari kokpit dan mendekati Liu Chao dengan ekspresi serius. Dia merendahkan suaranya dan menjelaskan situasinya. Menyimpulkan, saya khawatir satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melompat dari pesawat dengan bantalan pengaman di punggung Anda. Liu Chao mengerutkan kening. Meskipun kita sudah lolos dari badai, anginnya masih sangat kencang. Ditambah lagi, ini sudah malam. Bahkan dengan bantalan penyelamat, berapa banyak orang yang bisa selamat jika melompat ke laut? Namun, jika kau tidak melompat, kemungkinan pesawat jatuh sangat tinggi, hampir 90% kata Xiao Chen dengan serius. Sebelum ia selesai berbicara, suara pilot terdengar melalui interkom penumpang. Pesawat kehabisan bahan bakar dan perlu melakukan pendaratan darurat. Mohon ikuti demonstrasi pramugari dan segera evakuasi pesawat setelah mendarat untuk mencegahnya meledak. Meskipun merupakan pesawat penumpang besar milik maskapai Amerika, pesawat ini hanya dilengkapi dengan satu parasut, sehingga terjun payung tidak mungkin dilakukan mengingat jumlah penumpangnya. Ya Tuhan, ibuku, semua penumpang langsung panik, dan beberapa bahkan menangis. Liu Chao tetap tenang dan dengan cepat membawa Younan dan Wang Yun ke kokpit, sambil berkata dengan serius, "Pilot, jika ada yang mengarahkan pendaratan, seberapa yakin Anda bahwa pendaratan akan berhasil?" 60%, kata pengemudi itu dengan serius. "Buka pintu kabin, dan aku akan keluar. Aku akan mengarahkan arah dan kondisi darat, memastikan semuanya lebih tepat daripada kontrol darat."
Dengan begitu, kau akan memiliki peluang lebih besar untuk mendarat, kan? Kata Liu Chao dengan sungguh-sungguh. Di luar gelap gulita. Meskipun pesawat bisa memancarkan cahaya, tetap sulit untuk melihat dengan jelas. Bagaimana Anda bisa menilai kondisi pantai dan ketinggian pesawat yang tepat? Sang pilot, meskipun telah menyaksikan kemampuan Liu Chao yang luar biasa, masih sulit mempercayainya. Hentikan omong kosong. Mari kita selesaikan ini dan segera buka pintu Palka, kata Liu Chao dengan nada tegas. Kalau begitu, saya serahkan kepada Anda. Sang pengemudi tidak punya pilihan selain mencoba apapun, jadi dia membuka pintu kokpit tanpa ragu-ragu. Wah, begitu pintu Palka terbuka, angin kencang menderu, hampir menerjang Younan dan Wang Yun yang berwajah pucat. Jangan khawatir, jangan takut, aku bisa melakukan keajaiban. Liu Chao melirik kedua wanita cantik yang ketakutan itu, lalu ke Xiao Chen yang menatapnya dengan kagum, dan pramugari yang cantik dan seksi. Dia cepat-cepat keluar dari kabin dan berpegangan pada dinding pesawat seperti cicak, berteriak, tutup pintunya. Jangan mengganggu pendaratan pesawat. Selain Younan dan Wang Yun, yang sudah mengenal kemampuan Liu Chao memanjat dinding seperti cicak, semua orang lainnya benar-benar terkejut dan tidak mengerti bagaimana Liu Chao berhasil berpegangan pada dinding pesawat tanpa terjatuh. Liu Chao tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Telinganya berkedut berulang kali. Pendengarannya yang seperti kelelawar aktif dengan cepat, dan gelombang suara aneh dipancarkan dari mulutnya, yang memungkinkannya untuk langsung mendeteksi situasi di depannya dengan jelas. Dia berteriak sekuat tenaga. Ketinggian saat ini 2050 meter. Pulau terpencil itu berjarak 158 km di depan. Harap kurangi ketinggian, kurangi kecepatan, dan belok sedikit ke kanan. Meskipun angin bertiup kencang di luar, suaranya masih terdengar jelas di dalam kabin pengemudi. Semua orang terkejut dan terdiam, hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bagaimana Liu Chao bisa mendapatkan data seakurat itu? Meskipun sang pilot merasa sulit mempercayainya, ia berpegang teguh pada informasi itu sebagai penyelamat dan dengan cepat menyesuaikan kecepatan dan arah pesawat berdasarkan data yang diberikan oleh Liu Chao. Kemudinya terlalu condong ke kanan, kembalikan sedikit. Oke, pertahankan arah ini dan terbang lurus. Ketinggian saat ini adalah 1.800 meter. 100 km dari pantai. Liu Chao kembali berteriak di luar. Dengan cara ini, arah penerbangan pesawat dikoreksi dengan sangat akurat, kecepatannya diperlambat, ketinggiannya diturunkan, dan semuanya berjalan sangat lancar tanpa turbulensi. Lagi pula, dengan data yang begitu akurat, pilot tersebut tentu saja merasa percaya diri dan tenang, dan memulai pendaratan darurat dengan tertib. Namun, semua penumpang merasa sangat tegang, sangat gugup, dan hampir semua orang berdoa kepada Tuhan agar ada jalan keluar. Wah, di bawah cahaya bulan dan langit berbintang, pesawat yang terbang dari Amerika Serikat ke Beijing, Tiongkok, menukik dari langit dengan momentum yang dahsyat. Roda pendaratnya mendarat lebih dulu di pantai. Pantai berpasir putih keperakan itu datar, tetapi tidak sekeras permukaan beton. Jadi, roda pendaratan tenggelam ke dalam pasir, tetapi berhasil mendorong pesawat ke depan. Bagian bawah pesawat juga bergesekan keras dengan pasir, meninggalkan bekas yang besar dan dalam. Pesawat itu melambat dan terus melambat hingga akhirnya berhenti di ujung pantai. Tidak ada ledakan atau kebakaran, pesawat itu berhasil melakukan pendaratan darurat. Itu adalah sebuah keajaiban. Pilot itu menyeka keringat dingin dari dahinya dan berteriak dengan suara lega. Penumpang, pesawat telah berhasil melakukan pendaratan darurat di pantai. Silakan keluar melalui pintu keluar darurat. Jangan berdesak-desakan atau panik. Wajah para penumpang berseri-seri penuh kegembiraan. Hebat! Hebat! Kita telah lolos dari kematian. Liu Chao, kamu luar biasa. Younan dan Wang Yun, yang duduk di kursi pengemudi, juga menunjukkan kegembiraan, kelegaan, dan kebahagiaan. Pemuda ini benar-benar luar biasa, dan mereka semakin tidak mampu memahaminya. Dentang, pintu kokpit terbuka, begitu pula pintu Palka darurat. Seluruh penumpang mulai dievakuasi dengan tertib. Ketika Younan dan Wang Yun keluar dari kursi pengemudi, mereka melihat Liu Chao berdiri di pantai dengan senyum di wajahnya, merentangkan tangannya ke arah mereka dengan cara yang genit. Liu Chao. Kedua wanita cantik itu sangat gembira sehingga mereka melompat bersamaan. Liu Chao melompat ringan dan menarik keduanya ke dalam pelukannya, lalu mendarat dengan lembut di pantai. Liu Chao. Sebelum ia sempat menikmati sepenuhnya tubuh lembut dan seksi kedua wanita cantik itu, suara menawan lainnya terdengar, dan reporter Deng Yingning langsung melompat turun tanpa ragu-ragu. Liu Chao terkejut dan tidak punya pilihan selain melepaskan Younan dan Wang Yun, lalu memeluk wanita cantik yang telah memikat hatinya. Dalam sekejap, sepasang puncak megah itu hampir sepenuhnya menempel di dada Liu Chao, dan aroma lembut, seperti aroma anggrek, tercium ke hidung Liu Chao dan mengalir ke dalam hatinya. Dengan cahaya yang masuk dari kokpit, bersamaan dengan cahaya bintang dan cahaya bulan yang samar, Liu Chao melihat wajah cantik Deng Yingning memerah,
Matanya yang indah penuh dengan cahaya musim semi, bulu matanya yang panjang bergetar, dan tangannya gemetar saat ia memeluk erat pinggangnya. Mungkinkah wanita cantik ini jatuh cinta pada seseorang? Liu Chao bergumam sendiri, menatap bibir merah ceri cerahnya dengan penuh kerinduan. Bertanya-tanya apakah dia masih memiliki ciuman pertama. Jika iya, haruskah dia menciumnya? Itu akan membawa bila kemajuan fusi keterampilan ringan laba-laba ke 50%. Mungkin karena merasakan keinginan Liu Chao, Deng Yingning dengan malu-malu menutup matanya dan sedikit memonyongkan bibir merahnya, tampak memikat dan mengundang. Jantung Liu Chao berdebar kencang, dan napasnya menjadi cepat. Sebelum dia sempat memutuskan apakah akan menciumnya, suara lain terdengar, "Tuan Muda Liu, tangkap kami." Namun, Xiao Chen-lah yang menarik Qian Youwei turun dari atas. Liu Chao tersentak bangun dan dengan cepat meraih Deng Yingning, lalu melompat ke samping. Berdebar, Xiao Chen dan Qian Youwei terhempas keras ke pantai, meringis dan mengerang kesakitan. Mereka berdua menatap Liu Chao dengan kesal, berpikir dalam hati, "Dasar bajingan, kau hanya menerima wanita cantik, tapi kau tidak mau menerima kami. Tidakkah kau lihat tanganku selalu sibuk?" kata Liu Chao dengan nada datar. Cekikikan, Younan, Wang Yun, dan Deng Yingning yang berada dalam pelukan Liu Chao tak kuasa menahan tawa. Seekor binatang buas yang tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap lawan jenis. Xiao Chen mengutuk dalam hati dengan kesedihan dan kemarahan, dan dengan wajah sedih, menarik Qian Youwei, yang terjatuh dan mengalami memar serta bengkak, untuk berdiri. Liu Chao juga menepis pikiran mesumnya, melepaskan Deng Yingning, dan menyipitkan mata ke langit yang gelap. "Aku ingin tahu kapan pesawat penyelamat akan tiba? Seharusnya besok pagi. Lagi pula, kita sudah berhasil melakukan pendaratan darurat dan tidak lagi dalam bahaya," jawab Xiao Chen dengan sungguh-sungguh. "Kalau begitu, anggap saja ini liburan di pulau dan nikmati malam yang menyenangkan dan indah," kata Liu Chao sambil tersenyum. Hahaha. Xiao Chen dan Qian Youwei merasa geli mendengar ucapan Liu Chao. Liburan di pulau? Bagaimana mungkin dia mengatakan itu? Dia sudah 2 kali masuk ke gerbang neraka hari ini. Dari mana dia mendapatkan pikiran santai seperti itu? Bagus. Bagus. Mari kita buat api unggun, memanggang kepiting, ikan laut, dan sayuran liar. Deng Yingning bertepuk tangan dan bersorak gembira. Ekspresi Younan berubah serius. Dia menarik Liu Chao dan Wang Yun, yang juga terdiam, ke samping dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kurasa kita berada dalam bahaya besar. Jika keadaan memburuk, kita akan binasa dan tidak akan pernah bebas lagi." Liu Chao terkejut dan berseru, "Tidak mungkin. Kita sudah membunuh kelima perampok itu dan pesawat telah berhasil melakukan pendaratan darurat. Asalkan kita bisa melewati malam ini, pesawat penyelamat akan tiba, dan kemudian kita bisa kembali ke Yanjing." Younan menghela napas. "Liu Chao, katakan padaku, bagaimana para pembajak berhasil membawa senjata mereka ke dalam pesawat?" Ekspresi Liu Chao tiba-tiba berubah. "Maksudmu para penculik itu diatur oleh Amerika? Tujuan mereka adalah menculik kita, lalu menempatkan kita di bawah tahanan rumah, dan tidak pernah membiarkan kita kembali ke Tiongkok?" "Itu sangat mungkin," kata Younan. "Kemungkinannya sangat tinggi," kata Wang Yun dengan ekspresi serius. "Tapi kalau itu direncanakan oleh orang Amerika, para perampok ini tidak mungkin sekejam itu, kan? Menembak mati seorang remaja, lalu membiarkan seorang ibu dan anaknya mati karena laba-laba beracun, dan juga membunuh seorang kopilot," kata Liu Chao dengan ekspresi bingung. "Apakah Anda perhatikan? Semua orang ini adalah orang Tiongkok, bahkan kopilotnya pun orang Tiongkok, sementara tidak ada satupun orang Amerika yang meninggal," kata Younan. "Younan, kau sangat jeli, kau memperhatikan banyak hal." Wajah Liu Chao menunjukkan kekaguman. "Kau begitu sibuk menyelamatkan orang sehingga wajar jika kau mengabaikan beberapa hal, sementara aku mengamati dan berpikir, jadi aku melihat lebih banyak. Tidak ada yang perlu dipuji dari itu," kata Younan dengan rendah hati. Wajah cantiknya memerah. "Sepertinya para perampok itu benar-benar terkait dengan Amerika? Tapi apa sebenarnya motif mereka?" Liu Chao mengerutkan kening dan berkata, "Kau belum menyadari betapa seriusnya situasi ini. Kau menjadi sensasi di kejuaraan memori dunia, memenangkan kejuaraan dan mencapai rekor memori tertinggi dalam sejarah manusia. Orang Amerika pasti salah mengira bahwa Tiongkok telah membuat terobosan baru dalam pengembangan otak kanan, dan kau adalah hasilnya. Jadi, mereka pertama-tama mencoba menggunakan jebakan madu, mengirim Poebe untuk merayumu, berharap bisa menahanmu di sini. Sayangnya, itu tidak berhasil, jadi mereka harus menggunakan metode ini untuk menahanmu di sini," kata Wang Yun. "Spekulasi sepupu saya sangat masuk akal, dan ada bukti lain orang Amerika yang merayu Wei Zi dan Ye Chengwen, bukan para ahli memori dari negara lain," Younan menimpali. "Orang-orang Amerika yang jahat itu. Aku pasti akan mencari tahu seluruh cerita dan membunuh para pelakunya." Liu Chao sangat marah. Jika dia tidak mendapatkan perangkat Dewa Super dan hanya seorang peserta lomba mengingat biasa, dia pasti akan celaka kali ini,
Dan dia juga akan melibatkan semua penumpang di pesawat. Mereka mungkin akan dikenai tahanan rumah selamanya dan tidak akan pernah bisa kembali ke rumah. Kita akan membahas masa depan nanti. Sekarang, mari kita diskusikan bagaimana cara keluar dari krisis ini, kata Yonan dengan serius. Saya membayangkan tim penyelamat Amerika akan tiba besok pagi atau sedikit lebih lambat. Mereka pasti akan menangkap kita, membawa kita ke as, dan kemudian mencari alasan untuk mengatakan kita menghilang begitu saja. Liu Chao bergidik dalam hati, alisnya berkerut dalam. Meskipun memiliki kemampuan beberapa makhluk berbeda, dia masih memiliki sedikit peluang untuk menang melawan sejumlah besar tentara Amerika yang bersenjata lengkap. Dia tak kuasa bergumam, bagaimana kita harus menghadapi ini? Lebih baik kami bertiga meninggalkan pulau ini agar Amerika tidak dapat menemukan kami. Selama mereka tidak menangkap kami, mereka tidak akan menahan penumpang lain, dan mereka akan aman, kata Wang Yun. Namun lautan ini sangat luas, kemana kita bisa melarikan diri? Bahkan jika kita berhasil melarikan diri, kemungkinan besar kita akan ditangkap oleh Amerika dan jatuh ke jurang. Cara terbaik adalah kita menemukan tempat rahasia di pulau terpencil ini untuk bersembunyi, agar Amerika tidak dapat menemukan kita. Kita hanya akan keluar ketika tim penyelamat Tiongkok tiba, dan kemudian Amerika hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kita menaiki pesawat Tiongkok untuk pulang, kata Yonan. Ide bagus, seru Liu Chao. Selama kita menghubungi pemerintah sekarang dan memberitahu mereka kecurigaan kita, dan meminta mereka untuk mengirim tim penyelamat secepat mungkin, kita tidak perlu bersembunyi terlalu lama, dan Amerika tidak akan punya banyak waktu untuk mencari kita. Kita akan jauh lebih aman. Idenya bagus, tapi sulit untuk diimplementasikan. Akan lebih aman bagi kita untuk meninggalkan pulau ini, bantah Wang Yun. Meskipun pulau terpencil ini tidak kecil dan memiliki hutan lebat, yang mungkin menyediakan tempat persembunyian yang baik, Amerika pasti sudah siap. Mereka pasti membawa anjing pelacak militer, dan mereka dapat menemukan kita hanya dalam beberapa menit. Ekspresi Liu Chao dan Yonan berubah bersamaan. Analisis Wang Yun benar. Bersembunyi di pulau terpencil untuk jangka waktu tertentu memang lebih sulit daripada mendaki ke surga. Apakah mereka benar-benar tidak punya pilihan selain meninggalkan pulau itu sekarang dan pergi ke lautan luas? Itu akan sangat berbahaya. Ada hiu di laut, dan saat itu malam hari. Tidak ada perahu. Di mana mereka akan bertahan hidup? Biar kupikirkan. Liu Chao menggosok pelipisnya yang berdenyut, memeras otaknya untuk mencari solusi yang lebih baik. Yonan dan Wang Yun juga memeras otak mereka untuk mencari solusi. Namun, penumpang lainnya sama sekali tidak menyadari krisis yang akan datang. Mereka dengan antusias menyalakan api unggun, dan beberapa bahkan menangkap kepiting dari perairan dangkal, memanggangnya di atas api, dan mengeluarkan aroma yang menggoda. Waktu berlalu, detik demi detik. Meskipun memiliki kecerdasan luar biasa, ketiganya terjebak dalam situasi berbahaya dan tidak dapat memikirkan solusi yang lebih baik. Wang Yun tak kuasa mendesak mereka. Meninggalkan pulau terpencil ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup, dan satu-satunya cara untuk memperpanjang waktu kita sebelum mereka menangkap kita. Jangan buang waktu lagi. Ayo kita ambil beberapa bantal apung dari pesawat. Liu Chao tiba-tiba melompat. Aku punya ide bagus. Ide bagus apa? Yonan dan Wang Yun bertanya hampir bersamaan, wajah mereka berseri-seri gembira. Selama salah satu dari kita bersembunyi, Amerika tidak akan bisa melaksanakan rencana mereka. Mereka harus menemukan orang yang bersembunyi. Jadi, selama saya bersembunyi, saya akan aman dan selamat begitu tim penyelamat Tiongkok kita tiba, kata Liu Chao dengan percaya diri. Jika hanya saya sendiri, saya yakin bahwa meskipun saya bersembunyi selama beberapa hari dan malam, Amerika tidak akan dapat menemukan saya. Bersembunyi sendirian memang sama efektifnya dengan kita bertiga bersembunyi bersama. Tapi bukankah kau terlalu percaya diri? Karena orang Amerika tahu kau sangat kuat dan dengan mudah membunuh 5 perampok tangguh. Mereka pasti telah mengirimkan seorang ahli super dengan senjata berteknologi tinggi. Situasinya tidak optimis, kata Wang Yun dengan cemas. Aku mungkin telah mengungkapkan beberapa kartu trufku, tetapi aku masih punya banyak lagi yang kusembunyikan. Aku punya cara untuk membunuh anjing-anjing militer Amerika, dan aku juga punya cara untuk membuat mereka tidak mungkin menemukanku. Jika perlu, aku bahkan bisa berperang melawan mereka semua sendirian. Kalian tidak perlu khawatir sama sekali, kata Liu Chao dengan percaya diri sambil menepuk dadanya. Melihat kepercayaan diri Liu Chao dan mengingat kemampuan ajaibnya di masa lalu, keduanya memilih untuk mempercayainya. Wajah mereka berseri-seri dengan senyum, dan rasa takut serta ketegangan mereka lenyap seketika. Sejujurnya, jika mereka meninggalkan pulau terpencil itu sekarang dan hanyut di lautan, mereka akan sangat takut. Selain bahaya yang tidak diketahui, hanya menghabiskan satu malam di laut saja sudah terlalu berat bagi kondisi fisik mereka, dan kemungkinan besar mereka akan mati di lautan. Maka Wang Yun segera menarik Qian Youwei ke samping dan menjelaskan secara rinci krisis yang akan datang. Qian Youwei sangat ketakutan hingga kulit kepalanya merinding dan ia berkeringat dingin. Tanpa ragu, ia menghubungi Biro Keamanan Nasional dan meminta agar anggota tim tersembunyi yang paling kuat dikirim ke pulau terpencil itu secepat mungkin untuk melakukan penyelamatan.
Pada kenyataannya, karena Tiongkok belum membuat terobosan besar dalam mengembangkan memori otak kanan, mereka tidak mengirimkan ahli super untuk mendampingi dan melindungi mereka. Namun, yang tidak terduga adalah munculnya sosok luar biasa seperti Liu Chao kali ini, yang benar-benar menunjukkan kemampuan memori yang melampaui batas manusia dan memenangkan kejuaraan memori dunia, sehingga menimbulkan kecurigaan dari Amerika dan menyebabkan insiden ini. Namun, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki pagar setelah domba-domba itu hilang. Oleh karena itu, permintaan Qian Youwei tentu saja disetujui. Alih-alih langsung bersembunyi, Liu Chao menggunakan kekuatannya yang mengerikan untuk mematahkan pohon mati menjadi dua, mencabik-cabiknya dengan tangan kosong, dan menyalakan api unggun. Kemudian dia mengundang Younan, Wang Yun, dan Deng Yingning untuk duduk, dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya-nyonya, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi menangkap kepiting besar dan menyiapkan makan malam yang paling mewah. Kalau begitu, kita tunggu kepiting besarmu, jangan sampai hanya menghasilkan kepiting kecil." Deng Yingning mengedipkan mata pada Liu Chao, hampir membuatnya tersengat listrik. Wang Yun dan Younan melirik Deng Yingning dengan waspada secara bersamaan. Deng Yingning merasakannya, menatap keduanya dengan ambigu, lalu tertawa menawan, menyebabkan pipi Wang Yun dan Younan yang cantik merona tipis. Liu Chao berjalan pergi, menghilang ke dalam kegelapan, tetapi alih-alih menuju ke perairan dangkal, ia berjalan menuju hutan, berteriak dalam hatinya, "Anak-anakku, kemarilah." Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara mendesing, dan hampir 100 kelelawar terbang berdatangan dari kejauhan, menari-nari di sekitar Liu Chao. "Para pria, apakah ada gua di pulau terpencil ini tempat aku bisa bersembunyi?" tanya Liu Chao. "Yang mulia, ada sebuah gua besar di pulau terpencil ini. Gua ini sangat dalam dan memiliki banyak lorong bercabang, sehingga mudah tersesat. Disitulah kami akan beristirahat." Seekor kelelawar besar dengan anggun mendarat di telapak tangan Liu Chao, mendongak ke arah Liu Chao, dan berkicau. "Hebat!" Liu Chao sangat gembira. Kemudian dia menanyakan lokasi gua tersebut, dan selanjutnya bertanya, "Apakah ada lebah, laba-laba beracun, atau ular di pulau ini?" "Yang mulia, tidak ada lebah, hanya tawon. Namun, ada banyak laba-laba dan ular berbisa." "Lebah? Kira-kira aku bisa mengendalikan lebah?" gumam Liu Chao pada dirinya sendiri. Dipandu oleh kelelawar, ia segera tiba di sarang lebah. Dengan cahaya bintang-bintang yang berkelap-kelip, terlihat bahwa ini adalah sarang tawon yang sangat besar, lebih besar dari melon musim dingin seberat 100 pon, yang menunjukkan bahwa pasti ada banyak tawon di dalamnya.